AudioJungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz. Saya mewakili pemateri utama yaitu Kos UTS. Nah, karena beliau ada halangan di gunung dan tidak bisa pulang informasinya karena 2 hari ya sampai besok juga ya. Makanya ya mumpung ini sudah bergabung ada 200 lebih, maka kita tetap lanjutkan. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz mewakili dari Explore Yuk. Jadi kita ada perusahaan di bidang edukasi ekspor dan alhamdulillah di sini kita sudah membantu dan membimbing teman-teman UMKM, petani, nelayan itu sudah ada yang gabung ada 2.900 lebih ya. Nanti saya informasikan seperti apa. Dan untuk teman-teman mungkin punya sosial media, silakan bisa follow juga di akun saya. Saya paling aktif ada di Telegram, Facebook, dan TikTok, Instagram juga ya. Silakan follow aja, linknya ada di chat Zoom. Baik, untuk teman-teman di sini, sebelum saya mulai ya, karena ini sangat penting berkaitan dengan materi nanti. Nah, saya mau bertanya dengan teman-teman di sini untuk yang sudah gabung ini yang sudah pernah ekspor atau baru pemula atau memang baru tahu tentang ekspor. Silakan boleh komen di sini newbie atau pemula atau pernah ekspor. Silakan boleh di chat Zoom ya, biar saya tahu nih kira-kira ini materi nanti seperti apa. Oke. Dari Pak Sindu Akbar, Abu Akhtar ya, pemula. Oke, Pak Andi pemula, Pak Jufri Abusin pemula, Bu Sinta pemula, Bu Rifka, Pak Rifka belum pernah, belum pemula. Baru belajar atau pemula. Oke, pemula newbie baru tahu ekspor. Oke, pemula. Waduh, sampai panjang. Oke, pemula ya rata-rata. Alhamdulillah pemula newbie. Oke, pemula semuanya. Oh, anyar om. Tuh, orang Jawa nih sama kayak saya nih. Pemula. Oke, bisa urus shipment di kantor tapi pemula untuk over kebayar. Oke, mantap. Oke, pemula baru ikut. Oke. Oke. Saya baru belajar 6 bulan namun terhalang kegiatan lain tapi saya sangat antusias ingin belajar dan mencoba. Oke, Bu Ayu. Wah, semoga mantap nih teman-teman. Baik, rata-rata pemula ya dari 223.9 ini rata-rata komennya pemula, newbie dan baru belajar. Ya mungkin teman-teman ada motivasi kenapa teman-teman mau belajar ekspor nih. Apakah mau cuannya besar, apa mau duitnya gede, apa mau membantu UMKM atau seperti apa? Biar saya tahu juga motivasi teman-teman ini. Meningkatkan penghasilan. Oke. Cuan. Ada banyak UMKM yang harus dibantu pemasaran. Ya, betul. Memang sekarang banyak UMKM, banyak produknya, tapi ini ya pemasarannya kurang untuk ekspor. Termasuk saya kemarin juga ketemu UMKM yang ada di daerah di apa ya di Sukabumi, juga banyak rata-rata jualannya lokal ya, jualannya lokal dan belum tahu malah ekspor itu nanti seperti apa. Nah, ini kebetulan malam hari ini teman-teman belajar ya, jadi nanti teman-teman bisa ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Setelah belajar malam hari ini teman-teman harus ngapain? Oke, cuannya besar nyari buyer. Wah, nyari buyer harusnya udah punya produk ya. Karena kemarin banyak juga yang salah kaprah ya. Salah kaprah nih artinya sudah eh, apa belajar tapi tiba-tiba nyari buyer. Nah, tapi belum punya legalitas. Nah, ini nanti kesalahan besar ya. Rata-rata kalau kita belum punya legalitas jangan sampai nyari buyer. Nyari buyer itu terakhir ya. Membantu UMKM keamanan pembayaran. Nah, ini kalau kamu pembayaran apa sudah pernah ekspor atau gimana nih? Saya mau ekspor pasir sama air hujan. Oh, bercanda. Waduh, ada yang bercanda juga nih. Memperluas pemasaran. Oke, ingin sukses dan kaya. Opportunity Indonesia besar. Oke, betul. Mau meningkatkan penghasilan untuk persiapan anak kuliah. Oh, Masya Allah. Semoga terlaksana, Ibu Ayu. Memperbaiki ekonomi. Oke, betul, Kak. Bantu UMKM dan ingin banyak sedekah. Amin ya robbal alamin. Keren. Karena saya sering jadi perantara jual beli ekspor, jadi pengen maju sendiri. Oh, betul. Jadi biar
cuannya lebih gede ya. Ada calon buyer meningkatkan hasil pertanian kelapa di Indonesia khususnya di mana itu? GRTLO, Gorontalo ya. Kontennya masih jarang sementara pasarnya masih luas. Oke, betul. Opportunity. Oke, mau jadi sampingan. Oke, oke. Oke, luar biasa teman-teman. Saya berdoa semoga teman-teman segera disukseskan semuanya. Saya izin mood dulu ya. Kita belajar ke materi dan pada malam hari ini kita juga nanti ada praktek ya. Jadi teman-teman pastikan siapin catatan juga karena biar teman-teman kalau mencatat ini akan lebih mengingat nanti harus teman-teman harus ngapain aja. Baik, kita lanjut ke materi ya. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar tentang ekspor ya. Nah, nanti kita akan belajar tahapan menjadi eksportir pemula itu seperti apa. Termasuk kita nanti akan praktek cari komoditas, cari demand, cari buyer. Termasuk nanti saya bonusin cari supplier ya. Ada juga nanti kita juga banyak baca data ya, baca data baik baca data lama atau terbaru ya. Terbaru di Oktober kemarin. Baik, kalau kita berbicara tentang ekspor, saya ngambil ya dari Bapak Presiden kita Joko Widodo dan ini quotes-nya ya. Kita harapkan kalau kita bisa meningkatkan ekspor kita ya, meningkatkan investasi kita itu yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan memang kalau ekspor kita gede ya, nah itu devisa negara juga atau ekonomi dari negara Indonesia juga meningkat. Dan ini memang luar biasa berkah juga dari Pak Presiden Jokowi ini. Kita sebagai UMKM yang mungkin kalau ekspor itu kan modalnya besar ya kalau dulu sebelum ada Pak Jokowi. Karena legalitas ya ini berkaitan legalitas kalau dulu kan 3,5 sampai 5,5 gitu ya kalau membuat CV atau PT Persero. Nah ini dengan adanya kepemimpinan Pak Jokowi ini kita ada namanya PT Perorangan. Jadi harganya itu sangat murah yaitu cukup 50.000 aja kita bisa mempunyai legalitas ekspor. Nanti saya jelaskan ya. Baik. Oke, kita bahas ya. Kenapa kita harus ekspor ya? Mengapa kita harus ekspor? Yang pertama, kekayaan SDA Indonesia. Nah, ini banyak kekayaan alam Indonesia yang sangat diminati di pasar luar ya. Memang kalau apa nih waktu saya ini kemarin ikut pameran ekspor itu memang luar biasa ya. Kemarin mungkin teman-teman di Oktober di Tangerang itu banyak produk-produk yang sangat melimpah ya. Termasuk ada produk terbaru itu namanya porang walaupun tidak ini ya tidak terbaru banget yaitu porang ya mungkin teman-teman porang itu luar biasa untuk peningkatan harga untuk apa namanya yang dicari itu luar biasa nanti saya bacakan data juga dari apa namanya dari Dinas Karantina yang Soekarno-Hatta. Baik, selanjutnya permintaan besar ya. Memang kalau di apa nih permintaan barang dalam jumlah besar itu setiap tahunnya itu meningkat ya. Potensi-potensi produk apapun itu semuanya meningkat. Nanti teman-teman harus riset juga apakah produk saya ini selalu meningkat atau malah menurun ya. Nanti kita belajar di demand. Nah, nanti kita cari demandnya seperti apa. Oke, yang ketiga, mengembangkan industri dalam negeri ya. Kalau perkembangan industri pada negara tersebut dan menciptakan iklim usaha yang kondusif ya. Mungkin teman-teman kalau pengen ekspor bisa bisa jadi teman-teman kan apa namanya ya lebih berkembang ya. Bisa jadi sekarang nganggur ya, nganggur tapi tiba-tiba karena ekspor ini ya teman-teman tiba-tiba diriin pabrik ya, tiba-tiba kerjasama dengan yang lain. Nah, itu nanti industri kita juga malah meningkat. Nah, ini akan lebih baik. Oke, selanjutnya meningkatkan daya saing ya. Karena memang kalau persaingan ya, persaingan ya bisnis ya, kan terus berkembang ya. Karena banyak persaing di luar negeri. Ya, contoh kemarin waktu saya di Malaysia, waktu hari Lebaran ya, itu memang barang-barang di store-store Asia itu banyak banget dari berbagai negara. Kalau saya lihat ya, kalau dari Indonesia waktu itu ada kolang-kaling ya, kolang-kaling dan halalnya halal Indonesia. Dan itu banyak banget. Nah, termasuk ada
daun ini, daun bambu ya. Daun bambu itu biasanya pengganti ini, pengganti dari daun pisang. Nah, itu memang untuk pembungkus makanan. Kalau kemarin waktu daun bambunya itu dari Cina, nggak tahu itu. Kalau dari Cina itu daun bambunya itu besar-besar, ya. Kalau mungkin kalau Indonesia yang kecil-kecil, makanya untuk ekspornya daun bambu itu dari Cina. Oke, selanjutnya membuka dan menyerap tenaga kerja, ya. Kalau kita ekspor ya, memang tenaga kerja itu pasti akan selalu menambah, ya. Biasanya kalau kita lokalan sendirian ya biasanya. Tapi kalau ekspor nanti kita bisa jadi malah tim. Ya, misal timnya kalau kita sendiri urus buyer, nanti ada tim produksi, terus ada tim marketing, ada juga nanti tim mencari buyernya. Oke, selanjutnya membuat harga produk terkendali. Nah, ini menangani kelebihan dan kapasitas pada suatu produk di sebuah negara sekaligus mengendalikan harga produknya. Nah, kalau apa ekspor ya. Setiap negara ekspor tuh hanya negara itu saja ya. Mungkin ekonomi malah nggak terkendali. Makanya kalau ekspor ini, jadi setiap negara ada ekspornya. Nah itu ekonomi nanti bisa terkendali. Oke, selanjutnya meningkatkan keuntungan ya. Ekspor barang mampu meningkatkan keuntungan bisnis dan peningkatan ekonomi. Nah, biasanya kalau kita lokalan itu harga 10.000, nah maka kita ekspor bisa harga lebih bisa 3 kali lipat. Nah, itu ekonomi kita juga akan meningkat. Oke, selanjutnya meningkatkan devisa negara. Nah, kalau ekspornya besar, ya otomatis pendapatan ekonomi negara juga besar. Nah, itu nanti akan menjadi acuan kenapa teman-teman harus ekspor. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ketika kita mau ekspor tuh harus seperti apa? Syaratnya seperti apa? Oke, yang pertama ya, ini yang pertama perseorangan ya. Ini misal nih, saya cari contoh untuk Pak siapa ini ya? Pak Adib ya. Misal Pak Adib mau ekspor sendirian, apakah boleh? Apakah bisa? Ya bisa banget. Jadi kalau ekspor itu ada namanya ekspor sendirian atau perseorangan dan menggunakan PT legalitas perseorangan juga. Itu murah ya, 50.000 aja. Jadi misalnya kita mau ekspor sekarang ya, terus apa nih mau ngurusin legalitas, itu modalnya berapa? Kita cukup modal 50.000 aja membuat legalitas PT perorangan itu ya tadi PT perorangan dan NIB perseorangan. Kalau ini gratis, kalau ini bayar 50.000 aja, dan itu ketika kita udah daftar artinya kita sudah dapat eh, izin ya, izin untuk ekspor atau legalitas untuk ekspor. Nah, ada juga yang dokumen lain yang disyaratkan dalam undang-undang ya. Contoh ada 3 ya, invoice, packing list, shipping instruction. Itu 3 itu, dan tentunya teman-teman harus punya NPWP aktif ya. Nanti saya jelaskan untuk selanjutnya. Nah, ini ekspor persorangan. Oke, lanjut ya. Ini juga ekspor persorangan bisa, lembaga bisa. Ya, ini kita UKM, IKM atau UMKM ya. Kita syaratnya apa? Yang pertama, kita harus mempunyai PT legalitas. Mau legalitas persorangan bisa, mau lembaga juga bisa. Ada juga lanjut NIB PIRT ya. Ini juga daftar. Jadi kalau kita UMKM mungkin punya produk makanan olahan apapun itu yang berbentuk makanan. Nah, itu kita harus wajib mempunyai PIRT. Daftar aja di NIB nanti. Itu biasanya ada 3 pertanyaan. Kamu mau daftar sebagai PT Persorangan, NIB PIRT, atau NIB lembaga. Nah, ini kamu mau yang mana? Kalau kamu sudah punya apa namanya PT Perorangan, ya kamu pilih aja apa namanya PT Perorangan, atau NBPRT juga nggak juga sama, atau PT lembaga. Itu nanti kita tergantung punya legalitas yang mana. Oke, selanjutnya kita juga harus mempunyai BPOM. Walaupun tidak wajib. Ya, walaupun tidak wajib karena di manapun negara itu ya belum tentu namanya butuh BPOM. Tapi kita mengupayakan ya lokal dulu kita harus lengkap ya, karena untuk ekspor juga ya kita harus tentunya nanti harus lengkap juga. Selanjutnya itu halal ya. Ini juga wajib ya. Karena kalau pemerintah Indonesia sekarang itu mengupayakan halal Indonesia itu nanti bisa digunakan di seluruh dunia ya. Ini doain aja MUI dalam bidang halal ini
bisa nanti digunakan seluruh Indonesia. Jadi misalnya kita udah punya halal dan ke negara manapun di sana tidak perlu untuk apa namanya untuk cek halalnya. Jadi udah ada halal dari Indonesia. Oke, selanjutnya dokumen lain yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Nah, ini tadi ya, invoice mechanism interaction. Selanjutnya untuk makanan minimal ketahanan 10 bulan ya, atau maksimal 1 tahun ya, atau 12 bulan. Oke, lanjut kita berbicara sebagai lembaga. Ya mungkin teman-teman punya CV atau PT Persero ini juga wajib ya, wajib mempunyai untuk syaratnya ya. PT lembaga tadi, NIB lembaga, NPWP lembaga ya. Dokumen lain yang bersyaratkan dalam undang-undang. Ini juga wajib. Jadi sekarang teman-teman tinggal pilih aja ya, mau perseorangan atau UKM atau UMKM atau lembaga. Nah, kita kalau sekarang udah perseorangan ya udah kita apa namanya lanjut aja sebagai persorangan buat aja legalitasnya murah aja 50.000 nanti daftarnya ada di ahu.go.id. Oke, baik lanjut kita berbicara persyaratan ekspor ya. Tadi secara singkat tapi ini agak lebih lengkap sedikit. Oke, yang pertama berbadan hukum tadi ya, CV, firma, PT, Perum, Perjan, perusahaan perorangan, terus apa koperasi. Nah, kalau koperasi biasanya legalitasnya kan lembaga. Terus wajib memiliki NPWP dan NIB dengan hasil kepabeanan ya. Tadi kalau teman-teman mau ekspor ya teman-teman harus mempunyai NPWP aktif. Nah, oke selanjutnya wajib memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor untuk barang tertentu ya. Jadi kayak seperti ini nih, dokumen lain ini. Misal kita punya burung walet ya, kita harus mempunyai dokumen sertifikat sanitasi KH12. Misal kita mau ekspornya kehutanan ya, diwajibkan dokumen ilegal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya bentuk perizinan berusaha di bidang ekspor ya. Ekspor terdaftar dan persetujuan ekspor. Nah, syaratnya seperti apa? Yang pertama keterangan status wajib pajak berstatus valid ya. Jadi kalau teman-teman mau ekspor, tentunya teman-teman harus mempunyai NPWP tadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau ekspor nih, sekarang besok saya mau bergerak sedikit-sedikit. Nah, teman-teman kalau belum punya NPWP silahkan langsung diurus ya. Karena ya pendaftaran juga gratis. Mengajukan permohonan melalui NSW ya, melalui hak akses yang dimiliki. Ya nanti saya jelaskan juga. Oke, persyaratan lain sesuai jenis barang yang diatur ekspor. Jadi ada yang baru ada bebas ekspor, ada yang diatur ya. Contoh kalau kita kayu ya, kayu, rotan, terus apa namanya kakao, biji kakao ya, terus apa namanya sawit turunannya itu nanti itu diatur ekspornya. Jadi ada namanya pajak ya. Jadi ada 5 barang ya yang kena pajak. Tapi kalau yang bebas ekspor ya, contoh kopi, nah itu tidak kena pajak. Jadi ekspornya bebas ya. Tapi yang barang-barang yang 5 tadi, nah itu nanti kena untuk pajaknya. Baik, lanjut ya. Kita berbicara di sini barang yang dilarang ekspor ya. Kalau teman-teman di daerahnya banyak ini, ya teman-teman cari produk lain. Ya, contoh yang pertama, ini rotan nih, kayu kasar, kayu simpai, bantalan apa nih, cross steel atau rel kereta api atau trem dari kayu, kayu gergaji atau dibelah memanjang dan kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan. Nah, ini tidak boleh diekspor. Nah, boleh kalau boleh seperti apa? Misal nih Pak Abu tadi punya rotan banyak nih. Wah, sayang nggak bisa diekspor. Bisa. Syaratnya harus berbentuk barang jadi. Contohnya meja rotan, terus kayak apa kursi rotan, terus apa hiasan rotan, nah itu boleh. Yang tidak boleh ini adalah barang yang mentah. Oke, selanjutnya barang bidang pertanian ya, karet alam ini nggak boleh. Terus tanaman porang nggak boleh. Tapi misal saya punya tanaman porang Pak, tapi mau diekspor biar boleh gimana caranya? Ya nanti tinggal apa dibuat barang jadi. Contohnya bubuk apa namanya serbuk ya. Jadi apa namanya beras porang. Terus apa namanya di pokoknya barangnya harus jadi dulu baru bisa nanti bisa diekspor. Oke, selanjutnya barang cagar budaya. Ini juga nggak boleh diekspor ya. Terus pupuk subsidi, pupuk urea ini nggak boleh. Terus sisa dan scrap logam nggak boleh juga. Termasuk barang bidang pertambangan, birit besi, pasir silika, pasir kuarsa, kolin olahan, konsentrat besi, timah dan lainnya. Ini nggak boleh diekspor ya. Oke, selanjutnya kita berbicara produk ekspor ya. Yang pertama,
Lokasi sebaiknya tidak terlalu jauh dari rumah. Ya, misal Pak Abu mau ekspor kopi, ya misal Pak Abu dari Bandung. Ya kalau bisa cari produk ada di Bandung. Jangan sampai jauh-jauh harus ke Lampung, Aceh, Medan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi boleh juga ya. Ini jika terpaksa jauh, cari orang yang dipercaya untuk kontrol produk yang akan diekspor. Kita juga ada member ekspor yang dari Palembang ya. Dan Palembang itu produknya malah dari Jawa sampai berhasil ekspor ya itu tidak pernah megang namanya maksudnya langsung ke pabriknya atau malah megang produknya. Nah, karena tadi ya ada orang yang dipercaya di apa namanya di Jawa ya ada keluarganya untuk ngecek barangnya benar nggak yang dikirim sama suppliernya, benar nggak fotonya produknya apa spesifikasinya benar nggak. Nah itu harus dicek, harus ada orang yang dipercaya untuk melihat produk. Jadi jangan sampai kalau jauh-jauh kita nggak ada yang dipercaya, tiba-tiba bayar mau visit, nah itu ya kita kelabakan sendiri. Kelabakannya kita harus ke gudang, ya, harus memastikan lagi ya. Nah seperti itu. Oke, yang kedua cari produk yang mempunyai nilai lebih dibanding produk yang ada di pasaran. Jadi nanti ketika kita mau ekspor ya harus riset juga, ya harus riset juga, jangan asal-asalan. Selanjutnya cari produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor dan minim kompetitor. Nah, nanti kita akan belajar juga kira-kira produk yang apa namanya yang akan kita ekspor nih negara mana yang apa namanya ya yang membutuhkan ya nanti kita cari di apa namanya di Tratnab juga nanti. Baik, selanjutnya. Nah, ini kenali produk Anda secara detail ya, walaupun tidak apa namanya, tidak terlalu detail, tapi teman-teman harus tahu ya. Yang pertama bahan bakunya ini apa? Misal kopinya ini kopi mentah atau kopi robusta atau kopi yang bubuk atau seperti apa. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Nah, ini harus dipelajari walaupun kita tidak terlalu detail. Lanjut cara pembuatannya seperti apa? Nah, itu juga kita harus tahu. Misalnya kita mau ekspor briket ya, apakah dicetak, apakah diapain, itu harus tahu juga. Oke, alat yang digunakan apa ya? Apakah ini harus menggunakan mesin besar atau manual apa-apa? Ini juga teman-teman tahu. Tujuannya ketika teman-teman tahu ini nanti bisa menjelaskan juga sama si calon buyer ya. Sertifikasi yang diperlukan apa aja ya. Misal kita punya buah ya. Nah, ini sertifikatnya apa? Atau fitosanitary atau yang lain. Misal kita punya ikan. Nah, ini sertifikatnya apa? Misal contoh harus sertifikat. Nah, ini teman-teman juga harus memahami ya. Dan nanti karena pasti akan ditanyakan sama si calon buyer kita. Oke, selanjutnya nilai lebih produk Anda ini apa dibanding yang lain? Misal nih produk saya ini asli ya, tanpa campuran A, B, C. Nah, ini teman-teman harus menjelaskan juga nanti. Oke, selanjutnya harga yang ditawarkan berapa? Nah, ini misal dari calon apa dari supplier berapa, nanti shipping berapa ya, shipping, terus forwarder, operasional berapa, kita ngambil fee berapa, dan itu nanti yang ditawarkan ke buyer itu berapa, itu nanti juga harus jelas dan teman-teman harus mencatat juga nanti. Baik, selanjutnya, nah di sini kita akan membaca data penting ya. Data penting ini baru saja terjadi di Oktober ya. Nanti saya tambahin juga data-data penting juga dari Dinas Karantina Soekarno-Hatta ya. Nanti biar teman-teman belajar nih. Nah, ternyata kok ada kodok bisa diekspor. Nah, nanti teman-teman biar bisa tahu juga. Oke, nah ini kita Trade Expo Indonesia di Oktober kemarin ke-38 kita akan membaca datanya. Baik, untuk TI kemarin ya di 2023 itu digelar 5 hari ya, tanggal 18 sampai tanggal 22. Kita juga ikut di Exporio, ada di Hall 2 kemarin. Nah itu apa transaksinya 400 triliun. Ini besar banget ya. Mungkin teman-teman ya walaupun kita lihat angkanya, tapi kalau kita lihat produknya, nah produk apa aja itu nanti kita juga akan tahu kita harus ngapain nanti habis ini nah seperti itu. Nah ini adalah 5 negara transaksi barang dan jasa terbesar ya pada Trade Expo Indonesia 2023. Ini ada Malaysia, India, Tiongkok, Vietnam, Belanda. Nah ini teman-teman bisa baca untuk apa nih transaksinya luar biasa. Dan ini produk juga ya, produk 10 produk yang mungkin teman-teman 6 ya, 6 produk. Ini secara umum ya. Kalau secara detailnya banyak. Ya, contoh batu bara. Nah, ini juga apa namanya? Diekspor juga. Lalu ada produk kimia ya. Nah, ini juga diekspor juga, termasuk produk organik. Misal kita punya buah-buah ya, buah, kentang.
apapun yang bersifat organik itu juga bisa diekspor ya. Atau punya produk kimia itu juga nanti bisa diekspor juga. Terus ada industri strategis ya, kayak kita punya mobil apa nih, mobil listrik. Kayak kemarin, kalau kemarin di pameran itu Wuling ya, Wuling itu juga diekspor juga. Oke, selanjutnya elektronik ya. Mungkin teman-teman punya elektronik, ya mungkin punya perusahaan sendiri elektronik apapun itu juga bisa diekspor. Nah, teman-teman transfernya juga luar biasa gede. Termasuk ada makanan olahan ya. Makanan olahan mungkin teman-teman punya UMKM, produk-produk UMKM itu juga transaksinya besar. Oke, selanjutnya, nah ini kita juga berbicara di fashion ya. Ada transaksi 330 miliar untuk fashionnya. Kalau ini di Jakarta. Kalau yang tadi itu di Tangerang. Nah, kemarin waktu di pameran di TI ya, Trade Expo Indonesia, itu juga ada transaksi peci ya. Peci itu peci rajut. Nah, mungkin teman-teman punya baju-baju muslim, peci apapun itu jangan berkecil hati. Itu pasti bisa diekspor. Kita cari aja demand-nya. Kita cari relasi ya, kenalan dengan apa ITBC, ada KBRI. Nah, itu teman-teman bisa. Nah, kemarin waktu transaksinya itu ada 240.000 ya, 240.000 peci satu kontainer. Nah, ini luar biasa dan rekor juga waktu itu. Oke, nah ini ada 10 komoditas ini dari Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Ini saya ambil secara umum, nanti habis ini saya jelaskan secara khusus juga. Yang pertama perkebunan, ya ada kopi, kelapa, lada, kakao atau mete. Nah ini juga komoditasnya luar biasa. Ada juga peternakan ya, sarang burung walet. Nah, ini juga besar. Nah, ini transaksi atau komoditas unggulan untuk bandara ya. Jadi untuk penerbangan ya, bukan yang untuk kapal, untuk kontaineran bukan. Oke, tanaman pangan ya, porang ya, porang tepung ya. Ini juga lagi naik daun. Ini keren banget. Jadi waktu kita pameran di Trade Expo Indonesia itu biasanya kan kopi itu melimah banget ya di apa di aula gitu. Tapi porang ini cuman satu ya. Porang ini cuman satu diekspor ke Belanda, ke Cina. Itu banyak banget ya. Porang ini bisa digunakan apa-apa. Oke, hortikultura ya, manggis, kubis, wortel dan mangga. Oke, kita meloncat ke sini ya. Nah, ini ada tambahan. Ini 10 ekspor tertinggi ya, komoditas tumbuhan Januari sampai Juni 2023. Yang pertama ada manggis, buah manggis. Kalau total nominal ada 193 miliar ya. Frekuensinya berapa kali? 1883 kali. Nah, ini tujuan Cina, Eropa dan Timur Tengah ya. Yang kedua ada gaharu. Mungkin teman-teman dari Kalimantan atau dari manapun yang punya gaharu ini bisa diekspor juga ya. Total nominal 18,63 miliar ya, 121 kali ya. Kuwait, Cina dan lain-lain. Ada juga vanili atau vanilla. Nah, ini total nominal 16,9 miliar, 132 kali Kanada, Amerika dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang keempat tanaman akuarium ya. Biasanya kan ada kalau di akuarium kan ada tanaman-tanaman. Nah, itu bisa diekspor juga ternyata. Ada 12,35 miliar 132 kali ya. Jepang, Amerika, Jerman, Inggris. Yang kelima bibit tanaman hias ya. Ini juga ada 9,94 miliar 225 kali Amerika, Jerman, Thailand, Australia. Buah rambutan ya, mungkin sekarang di Jawa Barat ini lagi musim rambutan. Ya mungkin teman-teman dari daerah lain ada musim rambutan juga. Nah, itu juga bisa dipersiapkan untuk ekspornya ya. Ada 7,35 miliar 110 kali. Nah, ini 10 komoditas tertinggi untuk pengiriman udara ya. Nah, beda lagi kalau pengiriman laut, pasti lebih besar juga. Oke, selanjutnya 7 bibit kerisan ya. Mungkin teman-teman kalau belum tahu bibit kerisan bisa cek aja di Google. Ya, ini 3,52 miliar 20 kali ya. Tujuannya Jepang. Nah, ini ada juga buah jeruk purut ya. Mungkin teman-teman yang mau punya jeruk purut. Nah, ini juga bisa. Nah, ini 3,1 miliar ya. 68 kali Perancis Belanda tujuannya. Yang 8 jamur ya. Ya tadi 9 ke atas, bawah 8 jamur ya. Total nominal 3,1 miliar, 60 kali Singapura, Cina dan lain-lain. Oke, yang terakhir salak ya. Mungkin teman-teman dari daerah yang punya salak, mungkin kayak Jogja gitu ya. Ini 2,9
miliar, 52 kali, Eropa, Kuwait, dan lain-lain. Kalau total frekuensinya 5.242 kali pengiriman ya antara Januari Juni ya 6 bulan. Dan grand total nominalnya 270 miliar ya 270,69 miliar ya. Nah, ini teman-teman bisa jadi acuan juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada komoditi ekspor ya pertanian yang baru muncul ya. Ini baru-baru ya, belum lama. Pertama ada lipan kering ya. Mungkin teman-teman darahnya ada ini juga bisa diekspor. Tujuannya Hong Kong, Taiwan, Malaysia, asal Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Surabaya. Nah, ini banyak. Tepung jangkrik nih, Thailand, Jepang, Amerika, asal Kabupaten Bandung. Ini PT Bobuk Intel. Lalu ada tokek ya, mungkin teman-teman banyak daerahnya tokek. Ini ada Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Prancis, Kanada, dan Amerika. Asal Gianyar, Denpasar, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Bekasi, dan Gresik. Ada lidi, nah ini Pakistan, Malaysia, Cina, Afghanistan, Vietnam ya. Asal Jakarta Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara, Labuan Batu, Langkat, Simalungun, Kota Binjai, dan Medan. Ada juga Bio Farmaka ya, Pakistan, Vietnam, Malaysia, India, Amerika, Argentina, Saudi Arabia, Cina, Polandia. Asal kabupatennya teman-teman bisa cek juga di sini. Termasuk ada kata ya, katanya juga bisa diekspor. Jerman, Hong Kong, Italia, Jepang. Biasanya kalau kata ini, oh ya untuk makanan lah ya. Nah, ini asal Kabupaten Bekasi, Bogor, Gianyar, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Denpasar, Jakarta Barat, dan Tangerang. Kalau bulu ya, bulu-bulu angsa ini juga bagus ini. Cina, Italia, Vietnam, Jerman, Belanda, Australia, Amerika, Meksiko, Selandia Baru, Kanada, Jepang, Uni Emirat, Perancis. Nah, asal kota Surabaya, Jakarta Utara, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan lainnya. Nah, mungkin teman-teman daerahnya banyak ini, siapin aja. Maksudnya siapin gimana? Ya, siapin kalau ternyata di daerah saya ini banyak tepung jangkrik. Ya, cari suppliernya, buat senjata perangnya. Nah, ini artinya teman-teman persiapan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut di sini. Oke. Nah, ini adalah tahapan ekspor ya. Ada 6 tahapan sukses ekspor. Habis ini kita praktek ya, teman-teman. Jadi teman-teman siap-siap aja prakteknya ya nanti ada mau dicatat juga boleh karena banyak link nanti yang saya informasikan. Baik, pertama ya, ini tahapannya ya. Teman-teman udah mau ekspor nih. Tahapannya apa supaya nanti bisa dipraktekkan atau bisa goal. Nah, seperti itu. Yang pertama cari demand dan komoditas. Misal Pak Abu tadi ya, mau ekspor kopi. Nah, artinya Pak Abu di daerahnya banyak kopi. Ya, berarti kalau udah banyak kopi, artinya teman-teman udah punya komoditas kopi. Ya, nanti kalau udah banyak kopi, tinggal cari demand-nya. Demand-nya ya kita cari aja di trade map. Nanti kita praktekkan juga. Nah, kalau ternyata kopi ini besar, nah artinya kita udah dapat satu. Terus lalu yang kedua kita cari supplier ya. Berarti Pak Abu tadi udah dapat nih ke satu. Berarti langkah kedua cari supplier. Nah, misal Pak Abu ini daerah Bandung ya. Cari aja daerah Bandung untuk supplier kopi atau produsen kopi. Nah, ketika kita ketemu supplier ya, itu kita harus tanya ya. Tanya yang pertama apa? Spesifikasi produknya ini apa? Produknya kopi apa? Nah, ini kita harus jelas. Nah, ini nanti teman-teman harus catat. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ada di kelas ekspor ya, kita akan jelaskan. Oke, selanjutnya kapasitas produksinya berapa? Nah, ini juga teman-teman harus catat juga. Apa 100 ton per bulan atau per minggu harus catat juga. Karena ini mencatat ini wajib ya. Karena nanti ini kita masukkan dalam katalog produk. Oke, selanjutnya harga produknya berapa? Nah, ini kita harus tahu ya, apa 10.000, 20.000, tahu dan harus mencatat. Oke, selanjutnya harga sampai ke pelabuhan atau gudang berapa? Misal ke harga gudang 10.000 misal. Terus kalau ke pelabuhan 15.000. Nah, ini kita harus mencatat juga ya. Oke, metode pembayaran seperti apa? Apakah ini boleh di 50% atau 20% apa boleh dihutang? Nah, itu nanti kita harus mencatat juga. Dan ketika kita mencatat ini nanti kita masukkan dalam kontrak kerja dengan supplier ya. Biar nanti ketika ada bayar nih kalau kita udah ada kontraknya kita kan udah mengikat gitu ya. Nah, itu akan lebih enak. Oke. Kalau kita udah melalui tahapan 1 2, kita harus lanjut di tahapan 3 yaitu buat senjata perang
ya. Tadi kita udah membuat legalitas ya pertama tadi. Nah, senjata perangnya apa? Ya, company profile ya. Nah, ini kita berbicara sebagai trader ya. Trader ya teman-teman nggak punya produk tapi bisa untuk ekspor. Contoh ya, company profilnya apa nih? Kita udah punya legalitas ya. Company profil tentang perusahaan kita apa, bergerak di bidang apa, produknya apa. Nah, itu kita harus jelaskan di situ. Ada katalog ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti masukkan ke katalog. Termasuk ada foto-foto. Nah, itu kita harus masukkan dulu. Lalu ada website ya. Website ini juga wajib ya, menurut saya ini wajib banget ya. Kita pernah ketemu bayar dari ini waktu pameran itu bayar dari Papua Nugini. Ya, kita udah menjelaskan A, B, C, D, E sampai Z ya. Itu dia terakhir apa? Ada websitenya nggak? Ah, ada. Nah, kita tanya kenapa butuh website? Karena website itu sudah ada penjelasan ya, penjelasan semuanya, baik tentang company-nya, tentang apa produknya, katalognya, websitenya, apapun profilnya di situ ada. Nah, terkadang kalau kita berbicara seperti ini katanya, walaupun chat gitu kan, itu terkadang kita bisa salah paham. Nah, kalau di website kan tidak, udah ada penjelasannya. Nanti kalau kita oke, tinggal apa namanya, inquiry aja. Oke, selanjutnya email perusahaan ini juga penting ya. Legalitas ekspor tadi, mau sendirian apa lembaga, terserah teman-teman tinggal pilih aja. Kalau mau murah ya kita PT perorangan aja udah cukup. NIB juga harus ada. Surat penawaran ini juga kita harus punya ya, surat penawaran. Terus membuat harga jual ekspor, draft kontrak kerja, dokumen ekspor dan semuanya nanti teman-teman bisa pelajari juga di kelas Explore ya. Kalau kita di kelas Explore itu kita ada namanya video pembelajarannya dari A sampai Z. Termasuk nanti ada template-templatenya semuanya, company profil, katalog, termasuk ada apa ilmu tentang membuat website ekspor, email perusahaan, legalitas, NIP semuanya ada semua nanti ada di kelas Exporium. Baik, selanjutnya yang keempat ya. Ini ada metode pembayaran LC, TT. Nah, ini teman-teman juga harus apa namanya dipelajari juga ya. Tentuin juga nanti kita menggunakan apa ya. Yang paling aman untuk pemula apa ya? Kita menggunakan LC. Nah, seperti itu. Termasuk kalau di pembiayaan ekspor ya, kita itu harus menggunakan LC. Karena LC itu paling aman. Artinya sudah ada duitnya dulu ya. Baru kita nanti produksi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima, pencarian buyer. Jadi artinya buyer itu terakhir. Jangan buyer itu duluan. Karena saya pernah dicurhati member expert itu gini. Pak Haji, saya sudah gabung, tapi saya salah langkah. Malah saya mencari buyer duluan. Nah, ini saya udah dapat buyer karena suppliernya ini apa namanya ya udah dapat juga, cuman belum fix kata dia. Tapi dia udah dapat katalognya. Dan ini dia malah belum mempunyai senjata perang, ya. Dan itu ditanyakan sama buyer, ya. Jadi ketika kita ketemu sama buyer itu pasti yang ditanyain legalitas, ya. Kalau kita persorangan nggak boleh dan nggak bisa untuk ekspor, harus punya legalitas. Atau bisa jadi teman-teman nggak punya legalitas tapi pinjem PT orang lain atau namanya under name, ini juga bisa. Dan ini teman-teman harus fokus dari awal. Kalau kita misal under name ya, under name itu kan misal profitnya omsetnya 100 juta misal. Dan itu kan under name PT plus rekening ke apa namanya ke under name itu kan lumayan ya 1 sampai 3%. Misal 100 juta kita bayar ke under name 3 juta misal. Itu kita bisa membuat legalitas PT Perumahan cuma 50.000. Nah, itu kan lebih murah ya daripada kita menggunakan under name. Nah, memang semuanya ya. Ketika saya ketemu sama Bea Cukai, Gresik, Sumatera Utara, terus Jayapura, terus Jakarta, memang ketika kita mau ekspor itu harus mempunyai legalitas ya. Karena ya tadi saya bilang di awal di eranya Pak Jokowi ini itu kita lebih dimudahkan dalam bidang ekspor, yaitu punya bisa membuat PT perorangan hanya modal 50.000 aja. Ya, kalau dulu-dulu kan kalau kita harus punya CV yang modal sekarang itu 3,5, ada juga yang 2,5 juga ada. Kalau PT Persero ya lumayan. Nah, itu sekarang kita dimudahkan. Oke, selanjutnya persiapan forwarder. Kalau forwarder ini untuk logistik dalam ekspor ya. Jadi ketika kita punya produk, ya jangan tanya JNT Tiki, jangan.
tapi cari namanya forwarder. Nah, itu logistik dalam ekspor ya. Dan itu nanti teman-teman bisa pelajari semuanya, baik tahapan ini dipelajari, kita ada video pembelajarannya, ada juga untuk apa namanya? Untuk prakteknya. Jadi misal 1 sampai 6 ini kita butuh berapa bulan ya. Kalau di kelas Exporio kita itu ada namanya SOP ekspor. Jadi kalau SOP ekspor itu kita bisa mengikuti sampai 4 bulan. Ya, 4 bulan itu teman-teman bisa sudah melaksanakan ekspor. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan materi ya. Sebelum kita praktek ya. Sebelum kita praktek, saya akan tanya teman-teman. Kita habis ini prakteknya komoditas ya. Komoditas kita akan mencari komoditas. Dan ini saya tanya teman-teman ini dari provinsi mana? Silakan misalnya Bandung, Jawa Barat. Nah, ketikan aja di chat, nanti saya cariin komoditasnya. Silakan ya. Di chat sambil saya nunggu minum dulu. Oke, dari mana nih? Pertama Riau. Riau itu mana ya? Oke, Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Selatan. Kita cari Sumatera Selatan. Oke. Sumatera. Sumatera. Oke, kita cari Sumatera Selatan ada apa? Oke. Ini ada Ogan Komiring Ulu. Oke, ada Batu Cincin, kopi bubuk, anyaman rotan, kopiah resam, tahu, padi sawah, rengginang, tempe. Ada kelempang, tikar, banyak banget nih. Kerbau, karet, oh, karet, kopi, 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 biji kopi. Oh, oke, banyak banget nih ya. Ini di Muara Enim. Oke, oke, songket, oke, ginjar. Nanti teman-teman bisa download aja nih datanya di kelas Expodio. Misal nih kita ada di Muara Enim, banyak kopi. Teman-teman nggak perlu cari-cari susah ya, nggak usah, maksudnya nggak susah cari-cari, cari aja ini perdesaan atau kades ya. Nah, itu balai desa biasanya dia mempunyai data-data UMKM atau data-data produksi atau supplier, itu biasanya mereka punya. Atau cari aja Gapoktan. Nah, itu kemarin saya juga ketemu Gapoktan yang ada di daerah sini Sukabumi, itu ada di Sukalarang, itu punya madu, terus ada yang punya kelompok tani kopi. Nah, itu teman-teman cari aja di situ nanti. Jadi itu biar ini ya, mempermudah teman-teman. Jadi enggak, teman-teman enggak nyari satu-satu ya di daerahnya. Oke, lanjut ya. Ini ada dari mana nih? Lanjut. Oke, Kalimantan. Jawa Barat ya. Oke, Jawa Barat. Oke. Oke, Jawa Barat ini ada apa? Ada Bogor, dari Bogor ya, gula merah, terus emas pongkor, olahan dari buah pisang, kue kering, terus ada susu, gulali, tuh, ada industri alas kaki. Alas kaki ini juga bisa diekspor ya, jangan salah ya. Terus tanaman hias tadi berapa miliar tadi. Tadi teman-teman juga harus cek-cek data aja. Oke, lanjut ada lepet, ada boneka, ada keripik kopi tuh, kopi rengginang, Bogor ya. Kopi, oke, banyak banget ini. Sukabumi ini ada, Sukabumi ada beras, cengkeh, tikar, gula kelapa, tuh salak, oh, singkong, tuh banyak banget ini. Padi, kue ali, oh, oke. Oke, lanjut Jawa Tengah.
Oke, Jawa Tengah ada apa nih? Ada Cilacap. Oke, gula merah, sale pisang, terus gula merah, gula pisang, keripik pisang. Oke, singkong. Oke, ada lagi mana nih? Gula merah. Oh, banyak banget nih. Cilacap, Banyumas, Rengginang, Batu Bata. Oke, kopi, oh, batik. Oh, batik juga bisa diekspor ya. Oke, gula Banyumas ini. Oke, roti, telur asin, batik, tuh batu bata, sapu, oh sapu lidi, buah, oke, duku, oke. Jawa Timur, Jawa Timur udah belum tadi. Oke, Pacitan nih, gula kelapa, oke, Pacitan, gula-gula, banyak nih. Oke, terus Lampung, oke. Oke, Lampung nih apa nih Lampung? Keripik kopi kopi, alpukat kopi kopi kakao. Oke, kopi 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 kopi. Banyak banget nih. Oh, ini luar biasa. Ya, tadi saya informasikan ya. Memang di Indonesia itu melimpah banget untuk komoditasnya. Apalagi kalau komoditas mentah itu luar biasa. Waktu kita ini ya, waktu pameran di Tangerang itu komoditas mentah itu paling dicari ya. Paling dicari karena memang raw material lah ya. Di depan saya itu ya, di depan saya itu ada orang India tapi Indonesia ya, udah menetap di Indonesia. Itu apa bumbu masakan tapi yang mentah ya, belum yang digiling ya. Itu sampai kehabisan. Jadi dari apa namanya? Hari keempat itu dia udah nggak ikut pameran ya karena sudah habis. Nah, ini teman-teman yang mungkin di daerahnya banyak bahan-bahan mentah ya. Ini juga teman-teman persiapan aja karena banyak banget yang mencari. Rata-rata kalau bahan-bahan mentah itu orang apa negara-negara India ya. Walaupun India banyak yang menyinyir atau negatif gitu ya. Tapi kita ya harus apa namanya riset, cross check, harus dicek juga apakah ini bayar benar atau tidak. Oke, lanjut ya. Tadi kita mencari komoditas. Nah, sekarang kita cari supplier lah ya. Nah, oke. Cari supplier, saya kasih linknya ya di chat Zoom. Oke, saya tutup dulu. Nah, teman-teman klik aja nanti mau disimpan juga boleh ya. Disimpan untuk apa namanya? Di linknya boleh nanti dicek-cek juga. Nah, kita ada di Ina Ekspor. Kalau Ina Ekspor ini ya dari pemerintah lah ya. Nah, ini teman-teman bisa cek aja di sini kita bisa cari buyer, terus kita cari supplier. Nah, ini juga bisa. Ini ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Di sini kita bisa cari supplier ya, supplier kami. Nah, ini di sini suppliernya banyak, ada 3 ribuan. Kalau nggak salah ada 3 ribu. Oh ini 18 ribu ya ternyata. 18 ribu, produknya ada 16 ribu. Ini luar biasa nih. Oke, ini ada contoh nih, ada furniture, ini craft, agrikultur, ini food and beverage, banyak nih. Nah ini rajut ini. Nah ini kemarin ekspor 240 ribu ya ke Nigeria. Nah, ini juga luar biasa. Kita tadi contoh kopi ya. Oke, kita contoh kopi. Nah, ini nanti teman-teman, misal teman-teman mau kopi. Ya, kan teman-teman harus cari namanya supplier. Nah, cari aja di sini. Misal kita di Jakarta. Oh, ya udah kita klik aja Jakarta. Ternyata ada sumber kopi Prima ya. Nah, ini ada kontaknya. Terus ada untuk ekspor juga. Ini alamatnya ada nih. Nah, lengkap. Oke, teman-teman tinggal cari aja di sini. Banyak di sini ya. Ini ada kopi dari Aceh. Nih, Uli Kareng. Nih, nih, ada alamatnya juga, ada kontaknya, ada PIC-nya siapa. Nah, ini itu adalah cari supplier ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mau ekspor nggak punya produk nggak jangan khawatir. Kita bisa kerjasama.
Karena rata-rata supplier itu juga menginginkan partner yang untuk apa ya ekspor juga ya. Karena saya sering ketemu apa banyak-banyak apa nih UMKM, banyak-banyak supplier, produsen itu dia malah kesulitan untuk ekspor. Nah, ini teman-teman silakan bisa masuk di jalur itu. Nah, ini mumpung semuanya teman-teman kan belum punya produk rata-rata ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk di situ. Nah, itu tadi kita mencari supplier ya. Selanjutnya kita cari buyer. Nah, di sini teman-teman masuk aja di threadmap.org ya. Saya share linknya ada di chat Zoom. Mau disimpan boleh ya. Ini juga penting. Ini tujuannya nanti di sini kita baca data, terus demand, terus buyer juga. Oke, kita sebelum kita cari buyer, kita cari demand ya. Kita klik aja. Nah, ini Threadmap. Nanti teman-teman tinggal daftar gratis di sini. Nah, ini tinggal Other ITC Tool Export Potential Map. Teman-teman klik aja di sini. Nah, teman-teman klik aja di sini ada produk ya di sini. Teman-teman tinggal klik aja. Ini ada namanya Indonesia. Nah, ini juga bisa. Nah, ini artinya Indonesia ini produknya paling besar adalah palm oil ya, dan juga nikel. Nah, kita kalau mau ngintip negara luar gimana? Kita bisa ngintip di sini juga India nih. Nah, kita bisa ngintip ya. Di India ini butuh produknya apa? Nih ada nih. Diamond, terus perhiasan, nih, motor, shrimp, udang, frozen dan yang lainnya. Ya, ini juga bisa nih. Banyak banget ini. Nah, kita cek aja di Indonesia produk apa aja yang kita karena kita di Indonesia ya. Jadi biar kita tahu baca datanya. Contoh tadi kopi mana nih? Kita perbesar ya. Contoh kita ada produk kopi. Nah, ini kita ada kopi, potensi ekspornya berapa? Ada 1,1 juta, 1,6 juta dolar. Artinya besar banget ya. Dan ini kita aktualnya yang udah diekspor 965 miliar dolar, yang belum 860 miliar dolar. Artinya ini potensinya masih besar. Dan ini kopi ada kode ya. Jadi namanya biasanya berbeda di semua negara, tapi kodenya ini cuma satu. Nah, saya contohkan ya. Nah, terkadang kalau kita kopi ya kopi ya. Nah, kalau kita ya kopi ya kopi. Ternyata ada kopi robusta, ada kopi arabica. Nah, itu ada kodenya masing-masing ya. Teman-teman nanti juga cek juga kalau detail apa namanya ya regulasi ekspornya seperti apa. Berarti untuk kopi masuk dalam tumbuhan. Nah, nanti masuk karantina tumbuhan. Ini juga ada. Ini kopinya apa? Digongsang atau dihilangkan kafeinnya pun tidak. Sekam dan kulit kopi, pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. Ini namanya kopi HS code dengan 09111120. Nah, ini teman-teman nanti cek aja. Misal mau teman-teman nanas, ya ketik aja nanas di sini nanti akan ketemu dan regulasinya seperti apa itu nanti akan jelas. Ada juga nanti sekalian nantilah ya. Contoh di sini juga lah sekalian. Saya ingin ekspor kemana tujuannya? Misal kita ke United States ya atau Amerika. United States ya. Nah ini. Nah HS code-nya berapa? Kita wajib tahu HS code produk kita ya. Ini penting banget ya. Nanti teman-teman kalau belajar HS code bisa juga nanti di kelas Explore yuk karena lebih lengkap dan gimana caranya dan daftarnya juga. Oke, kita bisa cek prosedur dan persyaratan di negara tersebut. Nah, nanti seperti apa? Misal contoh ini ya. Nih ada tarifnya berapa? Ternyata nol ya. Kita masuk ke sana ini nggak ada tarif. Nah, seperti itu. Ada juga persyaratannya apa? Nanti juga dijelaskan. Nah, ada juga di sini. Kan ini berbeda. Kalau misal ketentuan asal barangnya kok nol, berarti tidak ada syarat tertentu. Ya. Masuk kalau ada peraturan, nah cek aja peraturannya sesuai. Nanti bisa cek teman-teman. Nah, ini semua produk teman-teman harus wajib memahami HS code ya. Karena kalau HS code-nya beda, nanti ya malah ini kacau di apa namanya di produk ya.
Ternyata misal HS code-nya 090111, ternyata malah yang asli Arabica atau Robusta. Nah, ini nanti yang apa teman-teman harus wajib dipelajari. Oke, kita lanjut ya. Kita cari buyer ya. Tadi kita di trade map tadi juga. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja 09 misal. 09 ini juga termasuk ke copy ya. Ini semuanya ada kode. Jadi teman-teman harus wajib belajar ini juga. Kopi, teh, nah ini juga masuk dalam kategori 09 ya mulainya. Nah, kalau lebih lengkap ya tadi 09 berapa berapa berapa. Nah, ini teman-teman harus tahu. Oke, kita cari yearly time series. Nah, kita tahu juga. Nah, nanti semuanya teman-teman untuk pencarian buyer dimanapun itu nanti ada di kelas Explore itu lebih lengkap nanti. Oke, selanjutnya, nah ini kita tahu bahwa negara importir untuk kopi itu adalah Amerika, ya. Kita cek aja data tahunnya 2018 sampai 2022 ini selalu meningkat 8 juta, 8 juta, 7, 9 sampai 12 juta dolar ya. 12 juta dolar di 2022. Nah, ini selalu meningkat, teman-teman. Termasuk negara-negara lainnya. Nah, artinya gini, kalau kita sudah punya produk tadi yang kita cari, kopi ya, ya misalnya. Berarti artinya kita harus cari buyer di negara ini. Karena ini data-data paling lengkap. Nah, ini data dari PBB ya, teman-teman ini. Nah, ini teman-teman apa nih untuk negara importirnya. Terus kita bisa cari juga perusahaannya. Nah, kalau kita udah nyari perusahaannya, teman-teman bisa nanti tahu nih perusahaannya apa. Contoh kita kopi ya misalnya tadi ya. Misal, klik aja sesuai kita apa. Misal Coffee Bean, terus kopi apa, terus misalnya cinnamon. Nah, ini juga bisa. Oke, kita sambil menunggu. Nah, ini kita baru ketahuan. Ya, cek aja perusahaannya, namanya apa isinya, nomor HP-nya ada. Teman-teman tinggal save aja. Ada juga misal ini banyak nih. Alkako nih, websitenya ada juga nih. Oke, ini produknya. Ada juga yang tadi yang pertama. Nah ini Datan Hamar. Oh, ini teman-teman bisa cari kontaknya. Nah ini tinggal kontaknya, klik aja di sini nanti. Klik Inggris. Oke, jadi kalau teman-teman punya website juga, website ekspor ya, harus menggunakan beberapa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah ini adalah kontaknya ya. Kalau teman-teman kesusahan, cari aja apa nih untuk penerjemah di sini. Nah, ini ada kontraknya, addressnya, alamatnya. Nah, itu adalah untuk mencari buyer di web B2B. Kita cari buyer juga di Google ya. Contoh tadi. Coffee importer Indonesia ini ada. Kita map aja di sini. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan data buyer. Contoh, ini ya Sun Cross Global Coffee Importer. Nah, ini kita dapat buyer dari eh, Google. Nah, ini ada kontaknya dan mereka juga bisa kerjasama. Contoh ini kopi berbagai negara. Teman-teman kalau mau inquiry, tinggal masukkan aja di sini pesannya apa, bisa kerjasama dengan mereka. Nah, ini adalah kopi. Nanti teman-teman bisa cari-cari produk yang lain juga. Ada juga yang dari database. Nah, ini database dari KBRI ya. Jadi ini KBRI Yunani. Ini dari Athena. Terus ini ada palm oil, permintaan nama perusahaan, alamat, kontaknya. Ini kita ada ribuan database buyer juga. Nanti teman-teman bisa download aja di kelas Explore untuk kelas bimbingannya. Ini ada contoh juga dari banyak ya. Ada Belanda, KBRI Belanda, ada furniture dan kayu. Nah, ini juga farmasi dan bahan kimia, software, ini mesin dan banyak seafood, produk, rempah-rempah. Nah, perusahaan, alat perusahaan, kontak perusahaan ada semuanya. Nah, oke. Oke, terakhir ya. Terakhir kita nyari buyer di ya, aplikasi ya.
Habis ini kita ada sesi tanya jawab ya. Oke, kita mencari bayar di aplikasi EA. Oke, kita cek Google Map. Tadi kita di Amerika ya, United States ya. Terus kita di sini. Nah, coffee importer. Kita search aja di sini. Jadi kalau kita aplikasi AI ini bisa mencari buyer luar negeri sesuai komoditas. Contoh tadi kita udah riset produk coffee itu banyak dari negara Amerika, terus Jerman, Jepang, Belanda dan lainnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja ini di aplikasi ya. Nanti teman-teman di kelas Explore tinggal pilih aja misal mau ambil yang aplikasi ya, berarti nanti ada paket yang untuk aplikasi ya. Nanti saya jelaskan seperti apa. Nanti kita akan mendapatkan data buyer. Nah, kalau kita tadi di Google, di web B2B, kayak Trade itu kita akan mendapatkan satu persatu ya. Satu persatu untuk apa namanya calon bayarnya. Tapi di aplikasinya kita bisa mendapatkan banyak ya, mendapatkan banyak dan nanti ini kita bisa untuk follow up ya. Follow up misal kita mau ekspornya coffee contohnya. Nanti kita bisa kirim WA, bisa kirim email sesuai perusahaan ini. Ada alamatnya, websitenya, semuanya ada. Ya, kita tunggu sampai 5. Jadi kita sambil ngobrol seperti ini, kita itu udah bisa mendapatkan data buyer. Ya. Nah, teman-teman habis ini kita ada sesi tanya jawab. Silakan di chat aja. Pertanyaan teman-teman di chat Zoom, insya Allah nanti saya bantu untuk jawabnya. Atau kalau teman-teman mau bertanya tentang pendanaan ekspor ya, nanti juga apa bisa saya jelaskan sedikit juga boleh nanti. Baik, kita tunggu satu dulu, satu lagi ya. Oke, kita udah dapat satu ya, 5 ya, 1 sampai 5. Oke, satu lagi lah, mumpung apa namanya sudah di jalan. Baik, kita udah mendapatkan data buyer ya. Ini nanti kita bisa follow up ya. Nah, contoh di sini ada nomor handphonenya, nomor perusahaannya. Kita tinggal slash all aja. Nah, kita di-update email juga. Kalau ada emailnya, biasanya mereka kasih. Tapi kalau tidak ada, berarti mereka tidak kasih. Contoh kita send WA ya. Ini ada phone-nya, ada numbernya. Tinggal pilih aja. Kalau numbernya mana, tinggal pilih phone ya. Nanti message kita bisa sapa ya, sapa sesuai name-nya ini ya. Nanti teman-teman tinggal kenalan aja ya, kenalan dari perusahaan apa, bergerak di bidang apa, termasuk kalau kita punya file seperti company profile katalog itu teman-teman juga bisa ya. Jadi bisa masukkan di sini, tinggal di schedule, tinggal di save, nanti tinggal di X di sini, dan teman-teman siapin HP-nya untuk scan barcode. Ketika teman-teman klik proses, nanti akan ada muncul barcode untuk scan-nya ya. Karena itu nanti pengiriman ya menggunakan nomor handphone kita ya. Bukan menggunakan nomor Xperia, tapi menggunakan nomor handphone kita. Termasuk email juga sama ya. Email sama subjeknya seperti apa, kontennya sama. Terus nanti untuk pengiriman juga menggunakan email perusahaan kita ya, bukan menggunakan email perusahaan Expori, tapi menggunakan email perusahaan kita sendiri. Nah, itu adalah penjelasan saya dari apa dari malam hari ini ya, belajar, plus ada sharingnya untuk tahapan ekspornya. Termasuk nanti teman-teman kalau mau lebih jelas kita ada kelas ekspor yuk ya. Nanti teman-teman bisa belajar di situ, bisa mendapatkan pendampingan langsung bersama mentornya. Jadi kalau kita model pendampingan ya, misal teman-teman mau tanya jawab tentang ekspor, misal kalau apa nih ada buyer mau visit gimana caranya, dan itu nanti teman-teman bisa untuk apa namanya tanya langsung dengan mentor. Atau teman-teman ada kendala saya punya legalitas ini, apakah bisa untuk ekspor ya? Nanti kita bisa tanya juga dengan mentornya. Nah, itu ada nanti di apa di kelas bimbingan di kelas ekspor. Oke, kita ada waktu 15 menit saya tanya jawab ya. Nanti teman-teman saya bantu jawab ya, bantu jawab ya. Karena juga kita juga belajar sama-sama belajar. Insya Allah kalau bisa nanti kita akan belajar semuanya. Ke dinas apa aja urusnya? Tergantung Pak.
Pak Dwi Putro ini ke dinas apa? Karena ada dinas pertanian, ada dinas tumbuhan, ada dinas kesehatan. Kalau kesehatan biasanya health sertifikat. Ada juga kalau ke tumbuhan ini biasanya phytosanitary. Ya, ini banyak Pak. Jadi tergantung nanti kita produknya apa ya. Misal kita ke buah-buahan, misal ya, kita buah-buahan produknya nih, berarti kita ke dinas karantina tumbuhan. Tapi misal kita produknya hewan atau ikan. Nah, kita nanti kemana ya? Ke dinas kesehatan atau nanti ngurusnya apa ya harus sertifikat. Nah, seperti itu banyak kok. Tapi nanti infonya ya, infonya yang dari kemarin itu nanti semua itu akan dijadiin satu. Nah, sekarang makanya badan mana ya? Balai Besar Karantina Indonesia. Nanti jadiin satu, infonya seperti itu. Tapi ini masih dikelola. Kalau ekspor mangga apakah harus dikasih zat lilin? Apa itu? Kalau ekspor mangga ya, ekspor mangga itu kematangan itu biasanya 30%. Jadi nggak boleh terlalu matang ya. Kalau zalilin kayaknya tidak deh. Karena mainnya kan rata-rata organik ya, tidak boleh untuk apa namanya ada zat-zat kimia. Apakah PT Pon bisa ekspor? Bisa, Pak. Jadi rata-rata di kelas ekspor ya, itu kita menyarankan menggunakan PT perorangan ya, karena bisa lebih mudah dan lebih murah. Cukup 50.000 aja. Bagaimana gabung kelas ekspor yuk? Ya, nanti saya jelaskan ya. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab dulu. Gimana cara meyakinkan pabrik untuk bantu jual produk ekspor? Nah, Pak Haris, kalau bisa Pak Haris ini ya. Ini kayak ada Canberra, nih Pak Haris. Kemarin juga nelpon saya untuk apa nih kerjasama dalam ekspor. Oke, siap lah kita. Nah, kalau kita ingin meyakinkan, kita jangan kosongan, ya. Artinya jangan kita persorangan, tapi kita harus udah mempunyai legalitas, ya. Misal nih Pak Haris mau ekspor kopi ya, kita udah ketemu nih pabrik atau produsen kopi. Kita buat aja dulu legalitas PT perorangan yang modalnya 50.000, ya. Karena kita udah mau belajar beneran gitu ya. Kita buat aja dulu untuk meyakinkan produsen. Nah, ketika kita ketemu si produsen, artinya kita bukan saya mau bantu enggak, tapi kita dari PT A B C D E mau membantu untuk jual produknya. Jangan bilang kalau kita udah punya buyer, tapi mau membantu untuk jual produknya. Nah, kalau bisa ya kita itu kalau ada pameran-pameran di dinas-dinas itu kita datang aja. Karena saya sering datang itu mereka malah ingin dibantu. Ya, mereka ingin dibantu banget untuk ekspor. Karena mereka ini nggak tahu rata-rata. Kayak UMKM, ya yang punya kopi, produk itu rata-rata mereka kurang tahu untuk ekspor. Karena mereka kan untuk apa ya? Rata-rata lokal ya. Rata-rata lokal dan masih fokus untuk jual, belum fokus untuk jual ekspornya. Bagaimana sistem pemotongan pajak kalau kita melakukan ekspor? Kalau pajak ekspor itu tidak ada 0%, ya. Mas, ini lokasi di mana ya? Apa bisa dibimbing offline wilayah Solo Jateng? Kalau kita tidak bisa offline ya, karena kita udah 2.900 member ya. Jadi kita online ya, kelasnya online semuanya, bimbingan online semuanya. Yaitu Bu Desi. Kalau masalah pembayaran untuk pemula gimana? Kita minta full di depan atau bayar DP dulu merekanya? Ya, kalau kita pemula, ya, kalau kita ya, kalau kita menyarankan ya pembayarannya LC. Nah, itu lebih aman, ya. Atau kita ada juga member ekspor itu yang ekspornya hitam, cincau hitam kering. Itu malah dibayar full di depan, ya. Nah, ketemu supplier itu malah di Zoom seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu ketemu siapapun ya untuk relasinya, kita harus berkomunikasi dengan baik ya. Jadi ada juga member kita yang dari apa namanya Palembang ya, itu ketemu dengan buyer Kamboja dan ketemunya itu malah di Facebook ya. Kalau teman-teman kalau udah punya produk nih, misal produk saya kopi, cari aja di Facebook itu ada filter ya. Misal kita mau ke Amerika. Filter aja di grup-grup Facebook Amerika itu nanti akan keluar semuanya grup-grup Amerika. Dan kita join aja di situ.
Dan join mereka itu nanti rata-rata yang bahas impor itu nanti mereka itu maaf, itu rata-rata akan mencari produk-produk kita. Beneran. Dan itu jangka waktu nyari supplier sampai deal pembayaran itu 10 hari ya member kita itu. Ya memang dan anehnya ya uniknya ini nggak bisa bahasa Inggris malah. Dan kita kalau mau bisa itu kita download aja namanya aplikasi Gboard ya, Gboard. Dan kita ngetikkan bahasa Indonesia, itu nanti kita bisa keluar dengan bahasa tujuan. Nah, seperti itu. Soal Lartas dan MDSS apa DM MDS MSDS apa ini? Kalau larangan terbatas tadi ya, ya contoh tadi ada kakao, biji kakao. Kalau biji kakao ya, yang di atau biji coklat ini yang dibahas. Tapi misal kita biji coklat udah jadi udah jadi bubuk. Nah ini boleh. Nah, tidak lartas jadinya. Karena yang lartas itu biji kakaonya atau rotan tadi ya. Rotan itu lartas. Tapi kalau udah jadi bahannya itu nggak apa-apa. Termasuk kayu itu juga lartas. Nah, kalau udah jadi meja, kursi nggak masalah. Oke, selamat malam untuk ekspor. Apakah harus sesuai dengan NIB? Harus ya. Jadi tadi kan saya informasikan. Kalau NIB nanti kita ditanyain tiga. Kamu mau daftar NIB untuk perusahaan, PT Perorangan, Persorangan, atau untuk NIB PIRT atau lembaga. Nanti teman-teman tinggal pilih aja. Mas untuk modal awalnya minimal berapa ya yang aman untuk kopi? Ya tergantung Pak Pak Pratama ini punya kopi atau enggak. Kalau tidak punya kopi berarti artinya kita trader ya modalnya ya riwa-riwi itu dan harus punya legalitas ya. Kalau permodalan nanti gampang, tinggal ajuin aja ke ekspor. Yuk kita ada permodalan untuk ekspor. Bisa dijelaskan lagi Pak sampai ke tahap pengiriman barang. Nanti lihat aja rekamannya ya. Nah, itu panjang. Saya mau tanya pendanaan saja. Oke. Kalau pendanaan saja itu gampang. Kalau kita sebagai ini catat aja. Kalau kita sebagai pemula, minimal teman-teman ini bisa mendapatkan satu kontainer, ya. Dan minimal itu 500 juta, ya. Misal kok satu kontainer ini 700 juta bisa juga, ya. Nah, misal kita mau butuh 5M, itu seperti apa caranya? Nah, itu bertahap, ya. Misal satu kali ekspor kita tahap pertama ya, pertama 500 juta. Terus tahap kedua bisa 1M, terus bisa tahap selanjutnya. Dan itu teman-teman bertahap. Tidak bisa kalau teman-teman awal-awal kok langsung 5M, ini nggak bisa, ya. Harus bertahap dulu. Karena kita harus cari dulu apa namanya untuk nanti kita ngecek juga buyernya, suppliernya, termasuk kita dicek apakah kita ini pemula atau udah pernah ekspor. Tapi kalau kita sudah pernah ekspor, itu akan lebih mudah. Misalnya kita udah pernah ekspor beberapa kali ya, dan bayar itu aja, dan ini lebih mudah mendapatkan pendanaan lebih besar. Nah, seperti itu. Untuk sertifikasi produknya harus apa aja, Pak? Untuk makanan. Kalau makanan ya tergantung ya. Ya, tergantung makanan apa nih. Nah, kalau sertifikat teman-teman juga bisa tanya juga. Yang penting tadi halal. Halal iya, terus PRT, NIB PRT, terus BPOM ini juga harus disiapin. Tanya juga nanti di negara tersebut butuh sertifikat apa, itu juga kita harus tanya. Izin bertanya Mas, kalau kita menggunakan undername itu pembayarannya gimana ya Mas? Mohon pencerahan. Baik. Jadi kalau undername, misal nih Bu Rahayu ya, Bu Rahayu ini mau ekspor kopi, butuh undername ya, butuh undername. Biasanya kalau undername ini dia tidak menerima bahan-bahan yang mudah berbahaya atau mudah terbakar, kayak batu bara, terus berikan ini biasanya mereka tidak menerima. Tapi kalau kopi, buah-buahan ini bisa menerima. Contoh ya, ketika kita pinjam undername, otomatis kita punya ada PT kayak forwarder lah, kayak misal Gurita. Jadi kita pinjam nama PT-nya plus rekeningnya ya.
Nah, seperti itu. Jadi ketika kita udah pinjam PT, otomatis rekeningnya juga nyangkut, ya. Dan kita harus mempunyai PT legalitas, PT perorangan tadi. Kita harus wajib mempunyai itu, ya. Nah, itu ketika ada pembayaran ya nanti ke PT undername tadi. Dan ketika sudah selesai nanti baru ditransfer ke rekening kita, ya. Dan itu nanti tetap harus ada fee-nya di situ. Nah, seperti itu. Apa kalau kita tinggal di Jakarta sedangkan vendor ada di Surabaya bisa vendor langsung kirim? Bisa aja, bisa juga. Bagus lagi kalau bayar visi juga ke Surabaya. Nah, seperti itu ya. Misal bawang merah goreng, daun pisang dan kue bubuk bisa. Cara menghindari supplier nakal, Kak. Hmm, kita ada info ya kasus menarik lah. Kemarin kita kan mau ekspor apa nih rajangan ini ya bumbu ya ceritanya. Nah, waktu di video ini bagus ya. Waktu di video ini bagus dan itu mau diangkat ke truk dan mau ke kapal langsung ya. Duit udah kita siapin ya. Sekitar 99 jutaan nah, untuk membayar supplier. Tapi ketika mau diangkat ya, awalnya bagus, tapi ketika mau diangkat kita kak ada ini rasa kayak rasa curiga gitu ya nggak kurang enak gitu akhirnya kita bongkar lah satu satu ini satu bal ya satu bal nah kok ternyata di bawahnya ini jamur ya jamur akhirnya kita buka dua dan tiga bal kok jamur juga akhirnya kita buka 10 ya 10 bal nah akhirnya kita batal di situ. Nah, itu kita harus jangan percaya juga. Misal kita ada tim untuk ke lapangan, kita juga harus cek-cek juga ya. Dan ketika itu terjadi, ya kita akhirnya nyari supplier-supplier lain. Untuk legalitas apa kita bisa urus sendiri atau pakai agen? Pakai agen bisa, urus sendiri bisa. Oke, adakah kelas khusus bimbingan dari awal sampai kelas yang menemukan value? Ada. Nanti gabung aja di kelas Espori. Nanti habis ini saya jelaskan ya. Pak, tadi katanya alas kaki bisa diekspor. Kebetulan saya produksi kaos kaki, apa itu bisa masuk terus negara mana aja? Kalau terakhir saya tahu itu Argentina. Secara kelas bulan ngunggulin, tapi saya berani saing dengan kaos kaki nasional yang sudah punya nama. Nah, itu cari ada yang penting Pak siapa tadi ya? Pak Darmawan cari juga HS code untuk alas kaki dulu. Tadi carinya di INSW. Nanti kalau udah ketemu, nah tentuin itu adalah HS code produk kita ya. Pokoknya harus sesuai. Nanti baru cari regulasinya di negara-negara tujuan. Terkait buat legalitas persoalangan ya hanya 50.000 mungkin bisa dibantu Pak caranya. Nah itu bisa di ahu.go.id. Cari aja di ini ya di Google, di YouTube banyak untuk pembuatannya. Tapi kalau habis pembuatan nanti biasanya teman-teman bingung. Pak saya kemarin ya, Pak saya udah membuat ini PT Perorangan ini gimana lanjutnya? Wah ini eh, karena ada step-stepnya ya. Kalau kita di kelas siswa itu udah ada step harus ngapain aja habis ini NIB dan yang lainnya. Harga kelasnya berapa? Apakah jika ikut kelas bisa dibantu pertama untuk ekspor? Bisa. Kalau kita bantunya bimbingan ya. Misal Pak Franciscus ini butuh bimbingan apa nih menentukan harganya atau bayarnya tanya jawab seperti apa itu kita bisa apa namanya mengarahkan. Bisa impor fashion atau jas hujan, ekspor mungkin ya. Nah, itu bisa. Fashion atau jas hujan bisa. Kalau impor kan kita dari luar ya. Kalau ini kita ekspor ya, Pak Roy. Berapa persen pajak yang dibayar kalau ekspor? Kalau ekspor sendiri tidak ada pajak 0% ya. Tapi ada produk-produk tertentu tadi ya, yang lartas tadi, contoh tadi kakao, biji kakao ya. Ada juga rotan, kayu, terus ada turunan ini, turunan sawit. Nah, itu biasanya kena pajak itu. Tolong kasih kisi-kisi info agar terhindar dari lubang scam baik supplier maupun buyer. Kalau supplier sendiri kita wajib tahu gudangnya ya. Produksinya harus tahu, cari juga legalitas mereka juga kita harus tahu. Tapi kalau buyer itu biasanya ciri-ciri scamnya ya pertama biasanya dia order skala besar, nggak nawar ya. Nah, menghindarinya gimana? Ketika kita mencari buyer,
kita harus namanya verifikasi buyer. Jadi ketika kita kok ada orderan, kita nggak langsung mudah percaya ya. Oke, catat itu ya. Jangan langsung mudah percaya. Wah, eksportir pertama langsung ada dapat 10 kontainer, seneng kan? Nah, kita jangan seneng dulu, tapi harus melalui verifikasi. Nah, verifikasi kita itu ada namanya penanggung jawab di negara-negara tujuan kayak KBRI, ada ITBC. Mereka ini penanggung jawab dari negara. Contoh, Pak Aziz tadi, Pak Aziz Faisal. Pak Faisal ini mau ekspor kopi ke Belanda, ya. Artinya ketika dapat bayar kita jangan langsung mengiyakan, tapi harus verifikasi. Verifikasi ITBC yang ada di Belanda. Pak, saya ada untuk kontaknya ada di Exim ya. Tadi ada di Exim saya jelaskan tadi. Nih sambil saya cekkan ya sekalian biar teman-teman belajar juga sekalian. Oke. Nah, ini ada di Exim, cari aja di ini ADAC atau ITBC. Nah, ini adalah apa ya? Negara-negara atau penanggung jawab ya. Nih, ITBC dan ADAC di seluruh dunia ya, cari aja. Misalnya dari Johannesburg ya. Nah, ini cari aja di sini, misal kita dapat dari situ untuk bayarnya, hubungin aja Pak Tony ya, Pak Tony untuk klarifikasi atau verifikasi bayar ya. Biar kita tahu bahwa itu bayar beneran enggak. Nah, ini kita harus cek. Kalau produk organik apa harus ada sertifikat organik? Betul. Ya, nanti harus dicek. Apa kekurangan PT Perunan? Kekurangannya 1 tahun itu maksimal 5 M ya. Jadi misal Pak Ivoni, misal Pak Foni ini ekspor setahun itu sudah 4,8. Itu kita nanti dapat alarm. Kita nggak boleh ekspor lagi. Karena itu mendekati 5 M ya. Dan kita harus upgrade CV ya atau PT Persero. Nah, itu kekurangannya. Untuk mengurus surat izin ekspor itu apa bisa melalui agen tertentu. Nah, kalau Pak Tio mau ngurus sendiri bisa. Misal legalitas aja itu paling mudah ya di ahu.go.id. Nah, atau mau apa kalau dokumen-dokumen itu kita nggak perlu ngurus. Kita udah ada di kelas ekspor nanti teman-teman tinggal download aja. Nanti saya spill di mana tempatnya juga. Itu ada tadi invoice, backlist, ship instruction. Nah, misal kalau kita mau sertifikat mau diurusin orang lain atau agen itu juga bisa. Tapi tentu ya harus bayar. PT perorangan ada legalitas lengkap juga ya. Betul ada. Ada Kemenkumham, taruh surat pendirian. Nah, seperti itu. Untuk kepengurusan izin itu, apakah produk kita sudah siap atau urus izin dulu baru cari produk? Ya, tergantung. Misal Pak Jupri mau ekspor produk kopi. Kita tanyain dulu sama si suppliernya punya sertifikat apa aja. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Nanti kalau oh ternyata udah ada fitosanitary, udah ada apa, udah apa. Nah, kita catat aja. Jadi kita lebih mudah. Misal kok nggak ada, ya kita bisa ngurus sendiri. Bagaimana cara buat PT perorangan? Bisa aja googling aja di apa di YouTube banyak. Pak, semua produk makanan harus ada sertifikat BPOM dan halal. Kalau iya biasanya biayanya berapa ya dan ada persyaratan khusus. Biasanya kalau halal ya, kalau halal ini banyak ini kampus-kampus yang apa ya mengadakan halal ya ada. Kemarin kita kerjasama dengan Sunan Kalijaga Yogyakarta itu untuk apa namanya untuk produk halal. Nah, kalau BPOM teman-teman bisa cek aja BPOM di Google ada. Untuk biayanya saya kurang tahu ya. Kalau halal biasanya gratis ya, dibantu biasanya. Kebetulan saya ada teman yang produksi gula merah, batuk alam. Kemudian saya sendiri produksi jus kecombrang. Apakah saya bisa dibantu untuk step saya mencari buyer sampai ke pengiriman? Nah, itu nanti Pak Dwi bisa aja belajar di kelas Expori ya. Nanti akan lebih mudah. Maksudnya tahu nih harus ngapain aja. Bagaimana gabung kelas Expori? Nanti saya akan jelasin ya.
Sudah ada calon buyer, PT sudah ada, masih belum tahu perizinan tambahan dan belum ada. Harus ada NIB ya, harus ada NIB. Terus nanti produknya apa dulu? Misal buah-buahan ya kita harus buah-buahan. Terus pokoknya tumbuh-tumbuhan atau yang lain kita harus cari tahu nih. Nanti masuk ke dalam apa? Nah, tadi saya informasikan tadi saya contohkan tadi ya kopi. Oh ternyata kopi ini masuk dalam tumbuhan. Nah, nanti juga misal misal kita mau ekspor apa nih kuda, misal hewannya kuda. Nah ini termasuk dalam kategori apa? Oh kategori hewan. Nah nanti sertifikat apa yang harus nanti ada semuanya. Oke, pertanyaan panjang banget nih Pak Ayub. Untuk saya ini broker, oke. Sudah ekspor juga, memiliki ekspor lisensi, pastinya sudah punya izin dokumen, oke. Nah, di sini saya ingin undername, jadi mungkin ingin menjual produknya mitra saya saat ini kayak sistem broker, jadi ngambil untung menjual produknya mitra ketika ekspor. Pertanyaan apakah saya mesti punya website atau juga punya lisensi ekspor dan legalitas PT perorangan pribadi atau mengikuti PT mitra? Kalau sebaiknya, kalau Pak Ayub ini mau ekspor sendiri, membuat PT perorangan sendiri, ya. Karena nanti pasti si buyer tanya legalitas kita sebagai eksportir. Itu pasti ditanyain. Kalau lisensinya, sertifikat kita nggak perlu ngurus, ngambil aja dari si produk atau mitra kita tadi. Misal punya CV, tapi CV-nya itu di dalamnya itu adalah perdagangan kosmetik apa bisa dibuat perdagangan yang lain. Kalau bisa diedit biasanya untuk perdagangan besar itu bisa. Ya kalau mau membuat sendiri itu juga lebih baik. Biasanya kalau ngedit itu biasanya ada biaya juga biasanya. Rata-rata untuk biaya pengiriman misal daerah Belanda dengan berat misal di 1 ton. Bagaimana menghitungnya Pak? Atau bisa cek kisaran biaya yang harus dikeluarkan Pak? Pak Rizky cari forwarder. Mereka nanti akan bantu ngitung. Kalau kita pusing ya. Ya karena kita harus tahu nih kapasitas 1 ton ini produknya apa ya. Nanti beratnya misal 1 ton ya kita harus tahu nanti pengurusannya apa aja. Nanti mereka akan membantu. Apakah banyak bayar di luar negeri yang suka menipu? Ya ada tapi tidak banyak. Ya, kita harus tahu tadi. Harus tahu, harus verifikasi. Oke, kita masih ada waktu 6 menit lagi ya. Oke, kemasan produknya apa harus pakai 2 bahasa negara yang tujuh? Tergantung ini ya, tergantung permintaan ya. Terkadang mereka mau biasanya bahasa Cina, bahasa Inggris biasanya seperti itu. Ada juga yang cuma bahasa Inggris, tergantung permintaan dari mereka. Kalau saya mau ekspor lurik sudah jadi celana atau baju, bagaimana ini dari Jogja? Boleh share juga. Kalau share bayarnya ya banyak. Nah, makanya kita harus cari dulu untuk demand-nya ada enggak. Kalau kalau ada, kita cari di Trapem tadi untuk apa namanya? Untuk produk-produknya. Kantornya ini ada di mana? Ada di Malang ya. Bantu ngurusin PT apa include aktor Mas Bang? Iya betul. Itu kalau CV ya, Pak Syafril atau PT Persero. Tapi kalau PT Perorangan tidak ada akte notaris. Saya udah ada PT Perorangan dan Kompro produk saya bawang goreng. Saya kesulitan untuk membuka percakapan di sosmed seperti IG. Bagaimana cara pengenalan baik sehingga chat kita tidak hanya di read aja. Kalau kita sudah punya kompro, kita juga wajib mempunyai katalog produk ya. Kalau kompro itu kan terkadang hanya sekilas perusahaan kita, tapi katalog produk itu sangat penting. Jadi kalau kita udah punya kompro, harus punya katalog produk tadi. Semuanya website, email perusahaan, dan kalau apa namanya kita ketemu buyer, cek aja kebutuhan mereka. Tadi saya informasikan cari di Facebook yang tadi. Gimana daftar PT Perorangan? Nah, ada di itu banyak. Kalau di kelas ekspor lebih lengkap ya. Kalau masih belum punya pengalaman ekspor impor, apa bisa dibimbing jadi mediator atau maklar dulu sambil belajar? Betul. Nanti kita bimbing di kelas ekspor yuk. Pak, tolong diulangi nama aplikasi penulisnya. Oke, Gboard tuh, betul. Terima kasih Ibu Nisa.
MSDS maksud saya, kalau MSDS bisa nanti dibantu untuk pengurusannya, biasanya forwarder biasanya menyediakan. Kalau kerupuk ikan kemana Mas? Kalau sejauh terakhir yang saya dapat info itu bisa ke negara-negara Asia, contoh Malaysia, Singapura itu juga memerlukan ikan, kerupuk ikan maksud saya. Pak, apakah satu CV atau PT yang kita sudah buat bisa digunakan untuk dua komoditas yang berbeda? Betul, biasanya maksimal 8 biasanya. Untuk air freight, apakah ada masuk kapasitas? Tidak ada. Kalau ekspor rumput laut kering, apa arang batok kelapa atau sudah bentuk briket? Ekspor rumput laut kering, arang batok kelapa, tergantung ya. Jadi kalau arang-arang ya, arang itu ada juga permintaan arang to, arang batok to ada juga yang berbentuk briket ada. Itu tergantung nanti permintaan bayarnya. PT Perorangan tidak ada pajak. Jadi ekspor itu tidak ada pajaknya. Kalau PT Perorangan misal kita ada transaksi, kita wajib untuk apa laporan ya setiap tahunnya. Mas ada nggak yang pernah ekspor kain tenun khas daerah handmade? Nah kemarin kita ada lah ini ya pameran juga di Melbourne atau Australia ya kain tenun juga malah ngambilnya dari ini dari Papua ya. Teman-teman ini kalau sudah punya produk intinya persiapkan legalitas semuanya ya. Jangan nunggu-nunggu karena nanti pasti ada ini ya apa namanya? Ada kalau ada permintaan itu pasti kita kalau udah siap pasti dicari. Untuk PPT tidak bisa ya, tidak bisa di-share karena untuk kami sendiri. Ekspor ekspor U di mana mau saya ajukan RAB saya. Apa itu ekspor U? RAB untuk apa? Kalau untuk pendanaan ekspor itu nanti teman-teman wajib menjadi member ekspor ya. Bawang merah gimana? Bagus banget. Ya. Untuk metode pembayaran CAD apakah bisa dibantu pendanaan? Untuk saat ini yang kami bisa bantu itu yang LC ya. Rata-rata yang LC. Pak berarti kalau untuk pembayaran dengan metode LC dengan modal awal sendiri ya Pak untuk urus pengiriman dan sebagainya. Iya betul. Ya makanya kita perlu kalau butuh pendanaan ekspor, makanya kita teman-teman nanti bisa ini untuk apa mengajukan ya, mengajukan nanti ke Dadi Kelas Ekspor. Apakah ada pengalaman pernah ketipu saat ekspor? Para eksportir lain gimana? Jadi saya informasikan di awal, kalau kita sebagai pemula jangan tergiur untuk apa namanya PO besar ya, karena banyak kemarin ada yang hampir aja ketipu ya. Itu pertama langsung baru ya, baru cari buyer langsung dapat 10 kontainer ya, untung aja langsung apa kita informasikan bahwa itu penipuan ya. Itu senang banget ketika dapat segitu dan harganya tidak menawar lagi ya, itu untung banget. Nah untuk teman-teman kalau ada kok aneh gitu jangan asal mengiyakan. Kalau untuk mengajukan pendanaan ekspor gimana? Untuk untuk komoditinya ekspornya apa aja? Kalau untuk komoditi selain yang berbahaya tidak berani ya. Contoh briket batu bara kita nggak berani. Tapi kalau selain itu bisa diajukan pendanaan ekspor nanti ada di kelas ekspor yuk. Gimana untuk gabung kelas ekspor yuk? Oke, 1 menit lagi saya akan jelaskan gimana untuk gabung kelas ekspor yuk. Isi produk per ton harus berapa ton, Pak? Apakah harus full? Tergantung. Nanti ada apa yang setengah, ada yang full. Ya itu tergantung kita berapa untuk apa nih permintaannya. Minimal ekspor berapa ya, Pak? Apa harus tidak? 0,5 kilogram itu bisa namanya ekspor juga. Yang penting keluar dari Indonesia. Harus punya izin ekspor ya? Betul, harus punya izin. Pak, apakah ada pihak ketiga resmi untuk transaksi aman? Ya, paling aman ya LC lah ya. Daftarnya kemana PT Perorangan ada di ahu.co.id. Apakah ada pengiriman sampel? Ada ya. Kemarin kita ada cerita unik ya. Jadi kita habis pameran ya. Kita itu ada permintaan sampel dari sampel dari ke ini ke Mesir.
Itu gula ini, gula aren ya. Tapi ketika sampel gula aren kita sisipin namanya kopi ya. Nah, kita sisipin kopi, tahu nggak yang deal apa? Bukan gula arennya, tapi malah kopinya ya. Ini insya Allah besok itu ada buyer yang akan langsung visit ya. Karena cek kopi ya, bukan gula aren. Makanya ketika kita kirim sampel barang, jangan satu ya sisipin apa produk apa yang kiranya di komunitas kita ada. Pak kalau minyak asiri pala ekspor kemana ya? Saya kurang tahu ya untuk itu. Saran saya PT Peronan tetap dibuatkan dalam bentuk akta notaris. Misalkan mau ke bank untuk pembiayaan perlu akta notaris. Kalau biasanya di bank itu kita permintaan ada surat ini ya, apa namanya, dari Kemenkumham. Ya itu biasanya gitu. Kalau akta notaris itu biasanya kita dari ASCV, PT Persero itu seperti itu. Tapi kalau PT Peronan tidak. Ada rekomendasi provider terpercaya nggak Mas? Kalau kita ada dari Gurita, ada dari Abang Express dan lainnya. Banyak ya. Gimana cara cek LC-nya beneran apa tidak? Kalau LC nanti teman-teman itu ditelepon langsung dari bank. Misal Pak Kun ya, ada LC dari Amerika. Jadi Amerika nanti itu dibayar, ngasih duit ke Bank Amerika nelpon ke bank kita yang ada di Indonesia dan kita ditelepon langsung dari untuk apa namanya, untuk pembayaran produk ABC misal LC-nya. Dan itu nanti kita bisa, mereka kan ngecek juga nanti. Nah, dia ada LC yang bisa dicabut atau dibatalin, ada LC yang tidak bisa dibatalin. Nah, kalau kita LC yang tidak bisa dibatalin, nah itu kita lanjut aja. Tapi kalau bisa dibatalin jangan. Pak untuk harga komoditi di tiap-tiap negara apa term sudah cukup untuk menjadi patokan? Tidak, ya banyak ada di apa Alibaba, ada di apa di yang lain, Amazon juga bisa cek. Pak untuk gabung kelas experience seperti apa? Oke, ada banyak yang cari cari nanya kelas experience ya. Oke, oke, oke. Link experience-nya kemana? Oke, oke, oke. Baik, saya akan jelaskan untuk kelas experience ya. Sebentar lagi saya share linknya. Jadi kalau di kelas baru gitu, kita banyak ini ya, banyak banyak kelas, banyak materi ya. Oke, sebelum saya jelaskan ya, sebelum saya jelaskan kelas baru itu seperti apa, teman-teman saya jelaskan, kalau di ekspor itu kita harus mempunyai SOP ekspor, oke? Oke, saya cek dulu sebentar SOP-nya. Ini agak lola ya. Oke, tunggu bentar karena ini lagi slow. Oke, oke baik kita lanjut ya. Baik, kalau kita mau ekspor, mau sukses dalam ekspor, kita ada namanya SOP ya dalam ekspor yuk ya. Kita ada SOP, misal teman-teman sehari ini harus ngapain aja, ya menentukan komoditas, atau minggu harus ngapain aja, terus satu minggu harus ngapain, terus yang membuat komen profil, membuat harga jual, membuat legalitas, muasara, proses negosiasi. Dan itu semuanya nanti kita ada di kelas ekspor yuk. Kalau teman-teman mengikuti SOP ini, teman-teman itu bisa sukses untuk ekspornya kurang dari 4 bulan. Jadi kurang dari 4 bulan itu rata-rata member kita seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa untuk apa namanya ya, bisa untuk praktekkan juga. Saya share ya linknya untuk kelas ekspor ini ada di chat Zoom. Sambil saya jelasin untuk kelasnya itu seperti apa ya. Jadi nanti teman biar paham dan harus ngapain aja setelah ini.
Baik, kita ada kelas ekspor yuk ya. Kalau kita di sini ada materi, ada prakteknya plus ada bimbingannya ya. Rata-rata kalau teman-teman di sini kan banyak pertanyaan, artinya teman-teman ini butuh bimbingan ya. Bimbingan ya teman-teman banyak hal. Ada mulai dari supplier, tanya-tanya tentang supplier nanti gimana ngomongnya, terus apa namanya legalitas gimana, sertifikat gimana, terus bayar seperti apa. Nanti teman-teman bisa untuk konsultasi langsung dengan mentornya. Baik, kita ada 2.900 lebih saat ini. Ya, insya Allah kita di akhir-akhir bulan ini udah 3.000-an ya. Ada 100 lebih juga video pembelajaran. Aksesnya lifetime. Ya, saat ini lifetime. Jadi teman-teman tidak perlu bayar bulanan atau tahunan. Supportnya ada. Support bimbingan ya. Teman-teman kalau mau bertanya itu juga kami sediakan ya. Kita arahkan harus kemana. Misalnya kita butuh forwarder untuk ini. Nah, butuh juga untuk shipping rate gimana? Misal saya mau ke Belanda Pak, produknya ini. Ya, ini gimana? Berapa shipping rate-nya? Nanti kita informasikan langsung. Nah, kita banyak juga yang memberikan testimoni, termasuk yang berhasil ekspor banyak ya di sini. Teman-teman bisa cek ada ekspor cincau hitam kering, ekspor briket, cocoa powder, saca inci, ananas dan yang lainnya. Ya, nanti saya sebeli juga untuk yang lain. Nah, di sini nanti ada mentor utama kita yaitu Kos UTS ya. Saya yang kedua ya, karena nanti beliau ada di gunung ceritanya jadi tidak ada sinyal. Pagi-pagi udah pamit. Dan ini nanti teman-teman juga dibantu dengan member-member senior lainnya yang ada di kelas Explore. Baik, kita di kelas ekspor ada 8 modul ya. Yang pertama ada pengenalan tentang ekspor. Saya bacakan secara singkat, mungkin teman-teman nanti yang pemula newbie nggak perlu khawatir nanti di ekspor harus seperti apa. Karena kita di modul 1 sampai 8 ini udah jelaskan runut ya. Intinya jangan kesasar ya. Kalau kesasar itu tiba-tiba cari buyer dulu ya. Padahal legalitas belum ada. Nah itu teman-teman harus dari awal dulu modul pertama, terus kedua demand dan komoditas, termasuk apa nih materi-materi lainnya HS code dan yang lainnya ini udah ada semuanya termasuk ada materi supplier ya nyari supplier seperti apa terus tipsnya kontrak kerjasama dengan supplier jadi kita udah siapin kontrak kerjasamanya dengan supplier jadi ketika kita masuk ke supplier kita udah siap ya udah siap semuanya. Nah, termasuk list pertanyaan ke supplier. Jadi ketika kita ketemu supplier ini bertanya apa, ini kita udah siapin di kelas baru. Tinggal di download, tinggal di print aja, tinggal tanyain sama suppliernya. Ya, semuanya udah ada kita lengkapin. Termasuk senjata perang ya, menghitung harga-harga dalam ekspor ini semuanya kita ada semuanya. Harga jual versi 2, terus komuni profil, katalog, GL, PT Perorangan, NIB semuanya kita udah ada. Ya, nanti teman-teman tinggal edit aja, udah ada template-nya. Semuanya dipermudah. Termasuk payment pembayaran dan ekspornya apa aja, sistemnya, paymentnya, jenisnya, tipenya apa aja, semuanya udah kami siapin. Materinya udah ada, nanti teman-teman tinggal tinggal dipraktekkan aja. Ada juga buyer, mencari buyer ini seperti apa, kemana, udah ada. Nah, tadi kita udah praktek ya, mulai web B2B, Google, database explorer yang tadi, terus aplikasi AI yang tadi saya informasikan, ITPC juga punya database buyer. Alibaba juga ada juga. Ada juga banyak di sini ya tentang ada SOP ekspor, FCL, LCL udah ada kita untuk informasinya. Termasuk forwarder ya, logistik dalam ekspor ya. Ini teman-teman nanti juga harus belajar dan wajib tahu juga ya. Nanti dokumen apa aja yang siapkan, terus termasuk teman-teman juga belajar kontainer ya. Misal barangnya apa, terus daya muatnya berapa, ini nanti teman-teman juga akan belajar juga. Ada juga alur setelah deal dengan buyer, teman-teman harus persiapan apa aja dan harus ngapain aja, itu juga ada semuanya ya. Teman-teman di sini tidak perlu khawatir karena kami akan membimbing untuk teman-teman bisa sukses untuk ekspornya. Oke, selanjutnya pembuatan website ekspor. Jadi kita ada materi pembuatan website ekspor. Ada materinya, ada gratis juga hosting free ya. Selama 3 bulan. Nanti teman-teman tinggal klaim aja di modul 8 sudah kami sediakan. Oke, kita ada bonus juga 10 khusus teman-teman pada malam hari ini ada ribuan database buyer. Nanti di mana tempatnya saya spill. Ada seminar ekspor daun pisang ya. Kita juga ada rekamannya. Misalnya teman-teman mau ekspor daun pisang, cek aja rekamannya udah ada. Pendampingan member kita ada 2 kali Zoom seperti ini tapi khusus member ya. Tadi siang kita dengan pendanaan ekspor ya. Terus kemarinnya tanggal 23 kita dengan Dinas Karantina Soekarno-Hatta ya. Banyak ya kita untuk pendampingannya. Nanti insya Allah di bulan depan kita juga ada. Jadi setiap bulan itu 2 kali.
Oke, dokumen-dokumen ekspor juga kami siapin ya, invoice, back ini, shipping interaction semuanya ada ya. Teman-teman tinggal ini teman-teman tinggal gabung ke nanti tinggal diambil aja data-datanya untuk pentingnya tinggal dipraktekin. Oke, daftar komoditas daerah seperti tadi, saya tanya provinsi mana, nanti semuanya akan keluar datanya. Lalu SOP ekspor tadi saya informasikan teman-teman harus ngapain aja. Kalau teman-teman praktek SOP ini sekurang dari 4 bulan, teman-teman itu bisa sukses untuk ekspornya. Oke, gratis hosting selama 3 bulan. Nanti teman-teman tinggal klaim aja di modul 8. Surat kontrak dengan supplier sudah kami siapin. Dengan perusahaan juga sudah kami siapin. Nanti diedit sesuai kebutuhannya. Rekaman jurnal bulanan dari 2022 sampai sekarang itu ada semuanya ya. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja ilmunya dan ambil manfaatnya. Baik, kita ada 3 program. Yang sebelah kiri adalah kelas ekspor. Kalau harga normal 1.398.000. Kalau teman-teman menggunakan kupon yang ada di chat Zoom ya, yaitu siap ekspor, teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup bayar 699.000 aja. Kelasnya ada benefitnya. Tadi ya, benefitnya seperti apa? Sekali bayar bisa pakai selamanya. Free update materi dan ini support pendanaan ekspor ya. Yang sebelah kanan adalah aplikasi ya, harga normal 798.000. Kalau teman-teman menggunakan kupon siap ekspor yang ada di chat Zoom, teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup bayar 399.000. Ini bayar tahunan kalau aplikasi ya. Ya, ini menggunakan aplikasi desktop minimal Windows 10 dan ini bisa cari bayar tadi yang saya contohkan demokan tadi, bisa kirim email dan bisa kirim WA secara otomatis. Dan sayangnya kalau di aplikasinya tidak ada bimbingan ekspor dan tidak ada pendanaan ekspor. Tapi kalau yang tengah ini adalah kelas plus aplikasi ya. Jadi kalau harga normal 1.798.000, kalau teman-teman menggunakan kupon yang ada di chat, saya kirim lagi yaitu siap ekspor, teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup bayar 899.000 aja. Ini kelas plus dapat gratis aplikasi EA selama 1 tahun. Jadi bedanya kalau sebelah kirinya adalah kelasnya saja, kalau sebelah kanan ada aplikasi EA saja, kalau tengah ini kelas plus aplikasi EA langsung dapat 2 ya, lebih hemat langsung dapat 2. Nah, cara gabungnya kelas seperti apa? Teman-teman tinggal pilih paketnya, klik daftar sekarang. Nanti teman-teman akan diarahkan di sini dan pastikan di sini ada kuponnya siap ekspor agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Kalau teman-teman tidak menggunakan kupon siap ekspor, ya teman-teman harganya normal ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mau kelas plus aplikasinya seperti apa, tinggal pilih paketnya. Linknya ada di chat Zoom ya, yang paling tengah untuk kelas plus aplikasinya. Kalau yang kelas aja paling bawah linknya. Daftar aja sekarang, lalu teman-teman akan diarahkan di sini. Pastikan di sini ada kuponnya siap ekspor agar mendapatkan diskon 50%. Nah, nanti teman-teman kalau sudah gabung di verifikasi pembayarannya, nanti akan ada seperti ini. Masuk menu kelas, start learning di sini, nanti akan diarahkan di sini untuk video pembelajarannya ya. Tadi yang saya bacakan modul 1 sampai 8 ini banyak banget ya. Ada webinar bulanan dari 2022 sampai sekarang ada. Ya, ini Oktober ya. Untuk November belum saya upload. Ini ada dengan kita bimbingan dengan Bea Cukai Jakarta. Terus ada Dinas Karantina Indonesia. Nah, kemarin ini karantina untuk apa namanya? Untuk kapal ya, untuk darat. Nah, kalau kemarin di bulan November ini kita untuk karantina untuk apa freight ya, untuk penerbangan ya di Soekarno-Hatta. Ini ada dengan Pak Wahyu yang ekspor 11 kontainer. Ada juga Desperindak Jawa Tengah. Ada juga Kepala ITBC Sydney, jadi kita ada bimbingan langsung dari beliau. Ada juga Bea Cukai Jayapura, Bea Cukai Gresik, Bea Cukai Sumatera Utara dengan Kos UTS, dengan Pak Haris dari Ada Canberra. Jadi kita bekerja sama langsung dengan beliau. Dan dengan Pak Haris juga nih ada juga. Terus ada ekspor makanan minuman nih Bapak Mustafa. Ini Mas Arif yang ekspor cincau hitam kering dan banyak lainnya ya. Semuanya kita kerjasama. Artinya ketika kalau kita kerjasama, ekspor kerjasama dengan orang lain, perusahaan lain, forwarder, otomatis itu nanti berdampak langsung dengan teman-teman semuanya yang ada di kelas ekspor yuk. Oke, selanjutnya ada bonus-bonus tadi daftar komoditas potensial ekspor daerah, database buyer, contoh kontrak kerjasama dengan supplier, list pertanyaan ke supplier, contoh surat kontrak kerjasama dengan perusahaan, SOP ekspor. Ada juga dokumen-dokumen ya, invoice, baik ini shipping interaction ada semuanya, template email buyer. Kalau teman-teman mau ngirim email ke buyer harus berkata apa dan bingung ya, ini kita sudah siapin.
Contoh kompro katalog KL sudah ada semuanya. Rekomendasi forwarder Indonesia kita ada 43, 3 khusus dan 40 untuk umum. Nah, teman-teman kalau cari forwarder bingung, klik aja langsung ada di sebelah kanan untuk data-datanya. Nah, untuk teman-teman yang sudah gabung kelas nanti ya, pastikan juga gabung di sini ya. Karena ini terkait info-info ekspor, info-info terupdate, Zoominar, kolaborasi, semuanya ada di sini ya. Nah, ini ya tadi yang kemarin 23 dengan Dinas Karantina Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini pendanaan ekspor yang tadi. Ini ya, tadi ya. Nah, ini banyak banget nih. Nah, ini sebenarnya banyak banget di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu ada termasuk bimbingan juga ya. Oke, selanjutnya ada testimoni dari member kita dari Pak Dono nih. Ada ekspor 11 kontainer cocoa powder ya. Ada rekamannya juga ya. Kalau teman-teman mau cek infonya ada juga. Oke, ada juga dari Bu Safitri. Mungkin teman-teman tidak mengira kalau kaca itu bisa diekspor. Nah, ini Bu Safitri sukses kemarin di bulan Agustus ya. Ini luar biasa juga. Baru pecah telur ya. Kalau Pak ini Pak Pak Dono ini udah 11 kontainer, ini luar biasa. Ekspor bungkil sawit 3.800 dari menuju Sulawesi Barat menuju Thailand. Ini juga luar biasa, gede satu tongkang kapal ya. Ada juga nih ekspor di sawit ke India. Ini juga luar biasa, gede juga. Ada Mas Arif ya di apa namanya? Paymentnya keren banget, 100% langsung di depan ya. Ini ke Bank BRI. Bukan rekening perusahaannya, tapi malah ke Bank BRI-nya. Oke, ada juga ini Mas Devi ini ya. Kemarin kita kasih reward ya. Jadi yang closing bulan November, Desember kita kasih reward langsung. Nih, dapat 898.000. Ini pengirimannya langsung saya. Ini ekspor nih ke Kopit Blok ya. Ini ke Malaysia. Kalau yang pertama ke Vietnam ya. Ini ke Vietnam. Kalau yang kedua ini kemarin aja ya, baru 6 hari itu ke Malaysia. Ini luar biasa. Ini ada Mas Ivan nih. Nah, ini ekspornya Saca Inci. Ini juga alhamdulillah luar biasa mendapatkan pendanaan ekspor ya. Ini mendapat pendanaan ekspor dan mau kedua untuk pendanaan ekspornya ya. Teman-teman kalau butuh pendanaan ekspor nanti aja ada informasinya di kelas Explore You. Dan semuanya tadi itu adalah member kita dari kelas Explore You. Ya rata-rata minimal 4 bulan praktek itu teman-teman bisa sukses untuk ekspornya dan semuanya sama ya. Dulu ikut Zoom seperti ini, sama seperti teman-teman. Cuman bedanya mereka ini langsung praktek ya, langsung praktek dan langsung action daftar kelasnya dan alhamdulillah langsung mengikuti bimbingan dan pendampingan langsung bersama Coach UTS. Dan pastikan teman-teman menggunakan kupon siap ekspor agar mendapatkan diskon 50% dan teman-teman bisa isi form pada malam hari ini bisa bayar 3 hari ke depan. Baik, saya akan temenin teman-teman sampai jam 10 tab ya pada malam hari ini ya. Mau tanya tentang ekspornya, tentang kelasnya, nanti saya bantu. Kuponnya berlaku berapa hari? 3 hari Pak Vicky ya. Pastikan isi form dulu pada malam hari ini semuanya ya. Biar teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Langsung dapat diskon 50% ya. Bisa bayar sampai akhir bulan. Tanggal 30 terakhir pembayaran. Belajarnya by Zoom juga ketika pendampingan tadi ya. Ketika tadi kan ada pendampingan 2 kali tadi ya. Nah ini by Zoom ya. Nih dengan pendanaan ekspor dan ini by Zoom. Tapi kalau kelas itu langsung ada kelas pembelajaran ini seperti ini. Nah seperti itu ya. Dan pastikan teman-teman menggunakan kupon siap ekspor agar mendapatkan diskon 50%. Waktu sebenarnya udah semuanya ya. November ini udah habis ya. Nanti kita Desember ada lagi. Insya Allah nanti kita akan mendatangkan dengan dinas-dinas terkait yang membutuhkan. Untuk apa namanya? Untuk pendampingan by Zoom itu 2 kali setiap bulan ya, teman-teman. Pastikan teman-teman kalau gabung pada malam hari ini nanti Desember juga langsung dapat ikut. Konsultasi berjalan bisa dong ya, bisa. Maksud saya sambil belajar sendiri-sendiri terus nanya boleh, boleh. Tapi khusus member ya. Kalau untuk apa nih konsultasi. Pak, saya nol banget mau ikutan kelas ini bisa dibantu sampai ekspor pertama. Bisa, Pak Yan. Nanti kita ada bimbingannya tadi saya informasikan di kelas apa di grup support nanti.
Jadi paket yang lengkap mentoring dan marketing itu yang mana? Yang tengah Pak Franciscus. Yang tengah ya. Pastikan menggunakan kupon siap ekspor agar mendapatkan diskon 50%. Gak apa-apa ya, besok daftarnya langsung daftarnya ke admin grup WA ya. Dan pastikan isi form pada malam hari ini bisa bayar 3 hari ke depan. Audio Jungle.